Assalamualaikum, kita di bab 11-20. Selamat bersantai. Bab 11. Saat seseorang sedang marah, caranya memperlihatkan kemarahan berbeda-beda. Hanya dengan beberapa patah kata, atau sedikit gerakan tubuh, cerita dan efeknya akan jauh berbeda. Sebagai contoh, si kakak senior ini memiliki alis mata tipis yang mencuat ke atas, pinggangnya kaku dan tak dapat dibengkokkan. Selain gebrakan ke meja, pandangan buas dan tatapan penuh ancaman, dan nada dingin yang dia gunakan, nafsu membunuhnya juga terlihat menjulang ke angkasa. Murid lelaki yang masih muda dan berhati lemah akan lari terbirit-birit karena ketakutan, mengencingi celananya, serta tak lagi mampu berbicara. Lin Ming saat ini juga merasa sedikit bingung. Dia tidak yakin apakah dia sudah datang ke kuliah umum ini dengan cara yang pantas, jadi dia bertanya dengan agak takut-takut, apakah aku tidak diperbolehkan berada di sini? Segera setelah mendengar kata-katanya, emosi sang kakak senior memuncak. Bajingan kecil ini, dia tidak habis pikir bocah ini bisa punya kartu izin tapi tidak tahu bahwa cabang ilmu sitar punya kesepakatan tak tertulis bahwa semua pria dilarang masuk. Tepat saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara lembut dan indah, "Kakak Ling, ada apa ini?" Lin Ming menengok ke arah suara manis tersebut berasal dan tiba-tiba terkejut. Suara itu berasal dari seorang gadis dengan baju putih sederhana dan rambut hitam bagaikan tinta yang mengalir jatuh ke bawah. Gadis itu benar-benar perwujudan kecantikan abadi nan elegan dan keanggunan yang tiada taraf. Gadis itu tak lain adalah cucu Panglima Qin Xiao, yaitu Qin Xingxuan yang termasyhur. Di pameran dagang, Lin Ming hanya bisa mengamatinya dari jauh. Dari semua tolok ukur yang ada, latar belakang keluarga kelas wahid, bakat silat tingkat 6, kecantikan dan daya tariknya yang tiada banding, keahliannya dalam bidang inskripsi dan kekuatannya, semua ini akan membuat siapa saja merasa inferior, bahkan mereka yang memiliki bakat jempolan. Walaupun Lin Ming yakin bahwa dengan keberuntungan dan bantuan dari langit yang dia dapatkan, dia ditakdirkan untuk mencapai sesuatu yang besar dan akan mampu menjadi pendekar nomor wahid di seantero benua tumpahan langit, namun saat ini Qin Xingxuan adalah orang yang berada di luar jangkauannya. Jangankan dirinya, bahkan tuan muda seperti Zuyan hanyalah katak di dalam sumur jika berada hadapannya. Lin Ming terkejut, dia tidak menyangka akan berjumpa dengan Qin Xingxuan saat ini. Tapi sikap terkejutnya ini tertangkap oleh mata semua orang, terutama si kakak senior. Watak aslinya akhirnya muncul juga. Tak salah lagi, anak ini menampakkan tanda-tanda penyimpangan seksual. Katak ini berpikir dia bisa memangsa seekor angsa. Hati sang kakak senior terbakar emosi saat mengatakannya. Sebenarnya, hati gadis ini sebenarnya sedang campur aduk. Walaupun dia menyebutnya sebagai lelaki menjijikkan, tapi melihat Lin Ming diam terpaku setelah melihat Qin Xingxuan, dia tidak merasakan tanda-tanda bahwa lelaki ini adalah makhluk cabul. Baginya ini tidak masuk akal. Bagaimanapun juga, semua lelaki di matanya adalah makhluk cabul. Kakak senior berkata kepada Qin Xingxuan, bocah menyimpang ini menyelinap masuk untuk melecehkan kita. Aku sedang menginterogasinya. Hei kau, mana kartu izinmu? Kata-katanya yang terakhir ini ditujukan pada Lin Ming yang hanya bisa menggaruk-garuk kepala. Siapa bilang dia masuk ke ruangan ini untuk melecehkan murid-murid wanita? Mengapa dia bisa terkena tuduhan semacam ini? Dia berkata, aku datang ke sini hanya untuk melihat buku-buku referensi. Tolong jangan tuduh aku macam-macam tanpa alasan dan bukti. Anda hanya membuat kesimpulan absurd saja dan merendahkan kecerdasanku serta kecerdasan dirimu sendiri. Melihat buku referensi. Dari tadi kau cuma lihat-lihat buku, daftar sitar langit. Apakah kau mau membuat sitar atau semacamnya? Lin Ming tidak bisa menjawab apa-apa, jadi dia hanya berkata datar, aku cuma mau memahami 1-2 hal. Para lelaki bejat tak tahu diri ini selalu berkata mereka ingin memahami musik dan menggunakan alasan ini untuk mencuri-curi keuntungan buat diri mereka sendiri. Tingkah laku semacam itu benar-benar menjijikkan. Jadi kau tertarik mempelajari sitar? Bagus. Kalau gitu aku mau tanya, berapa banyak not yang dimiliki sitar dan apa saja notnya? Sitar yang terbuat dari bahan macam apa yang cocok untuk not-not sopran, dan apa yang cocok untuk not-not bass? Jika kau dapat memberikan jawaban yang memuaskan, maka aku akan mengakui bahwa kau memang tertarik dengan musik dan ingin mempelajari sitar. Lin Ming diam membantu di tempatnya. Dia hanya tahu sedikit sekali tentang musik, apalagi sitar. Dapat dikatakan dia hampir tak tahu apapun tentang alat musik ini. Berani-beraninya kau berbohong di depan umum. Kau berpura-pura melihat buku agar terlihat wajar. Kau makhluk cabul kecil, maksud utamamu adalah mengintip kami. Aku sudah sering melihat yang semacam kamu. Brengsek, kemarikan kartu izinmu. Sang kakak senior menjulurkan tangannya ke arah Lin Ming. Lin Ming terdiam, kartu izinnya ini pinjaman dari orang. Walaupun perguruan silat 7 kebijaksanaan cukup longgar dalam penggunaannya,
dia masih tetap harus mematuhi peraturan karena dia bisa masuk berkat kartu izin tersebut. Tapi Qin Xingxuan berkata, Kakak Ling, anggap saja masalah ini selesai. Ini adalah pelanggarannya yang pertama. Tidak perlu terlalu keras terhadapnya. Qin Xingxuan juga menganggap Lin Ming telah berbohong, dan sebenarnya memang dia berbohong. Sang kakak senior tetap saja tidak bisa mengabaikan kata-kata Qin Xingxuan, jadi dia berkata, Xingxuan, hatimu terlalu lembut, kita benar-benar tidak bisa membiarkan orang semacam ini lolos begitu saja. Bagi orang semacam ini, menyita kartu izinnya saja sudah terhitung hukuman yang ringan. Menyita kartuku, Lin Ming terkejut. Kau juga murid di sekolah ini, bukan bagian dari aparat sekolah. Apa hak dan wewenangmu menyita barang milikku? Pandai juga kau bicara. Aku punya hak menyita kartu izin dan ini telah diberikan hanya kepadaku oleh aparat sekolah. Di cabang ilmu sitar ini, semua orang harus menghormatiku. Apa yang aku katakan harus dilaksanakan. Di sini, aku adalah Dewi. Sekarang, kemarikan kartumu atau kau akan lihat sendiri akibatnya. Kartu masuk itu dipinjamnya dari Lin Xiaodong, jadi Lin Ming tidak bisa membiarkannya disita. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghadapi saudaranya itu yang sudah bersusah payah mendapatkan kartu itu untuknya? Lin Ming tidak punya pilihan lain selain mengatakan maksud kedatangannya yang sebenarnya. Ini sebenarnya bukan masalah besar. Perkembangan teknik inskripsi bukanlah hal baru. Penelitian tentang material-material baru adalah hal biasa, baik percobaannya berhasil atau tidak. Lin Ming berkata, aku sedang meneliti teknik membuat inskripsi yang berhubungan dengan sutra cacing langit sebagai bahannya. Meneliti teknik inskripsi, menggunakan sutra cacing langit sebagai material baru untuk teknik tertentu. Jika kata-kata ini keluar dari seorang ahli inskripsi berusia 50 atau 60-an tahun, sang kakak senior mungkin tidak akan heran. Tapi di hadapannya ini adalah bocah 15-an tahun yang masih ingusan. Mengembangkan material dan teknik baru. Kau pasti sedang bercanda. Hanya seorang ahli inskripsi yang sedang mempraktekkan sebuah teknik dan mendapati bahan-bahan yang dipakainya tidak mencukupi yang akan mencari material baru sebagai gantinya. Bocah Ndeso umur 15-an ini, paling-paling baru membaca pedoman dasar murahan seperti teknik inskripsi, memulai perjalanan di dunia inskripsi. Itu pun rasanya sudah terlalu bagus untuknya. Lalu atas dasar apa bocah ini mengaku aku sedang meneliti material baru? Sang kakak senior tertawa lebar dan berkata, kau pikir kami bodoh apa? Memang aku sendiri sama sekali tidak paham masalah inskripsi, sayangnya kau sedang sial. Di sampingku ini adalah bakat inskripsi terbesar di kerajaan Anugerah Langit, bahkan juga di negara-negara tetangga. Kau ingin menyombongkan kemampuan sampahmu di depan seorang ahli sejati. Aku benar-benar ingin mati tertawa. Xingxuan, tolong jawab pertanyaanku, apakah kau sudah mulai mempelajari material-material baru? Mata Qin Xingxuan memandang lurus ke arah Lin Ming. Dia masih seumuran dengan Lin Ming dan tidak bisa menimpulkan hal lain kecuali bahwa Lin Ming sedang berbohong. Dia berkata, teknik membuat inskripsi itu beraneka ragam bentuknya. Bahkan bahan-bahan utamanya tercatat ada lebih dari 13.600 macam, sedang bahan-bahan yang tingkatnya lebih lanjut lebih banyak lagi jumlahnya. Karena pertimbangan kerahasiaan, sulit sekali menyebutkan angka pastinya. Hanya 13.600 material ini saja sudah cukup bagi pakar inskripsi untuk mempelajarinya selama bertahun-tahun untuk menemukan efek, kegunaan, rasio campuran, struktur, dan hal-hal lainnya. Bakatku sendiri termasuk rendah. Aku belum mampu memahami kegunaan dari seluruh bahan-bahan utama ini, apalagi mencari bahan penggantinya. Sang kakak senior tertawa puas, haha. Bocah cabul ini sudah berputar-putar tak tentu arah, dan akhirnya dia menabrak tembok batu. Ayo mau bilang apa lagi kau, bocah? Lin Ming mendengar tawa kencang dan tampak dipaksakan ini dan hanya bisa membalas dengan tertawa diam-diam di hatinya. Wanita ini resmi orang gila. Benar-benar sinting. Apa dia dulu pernah dicampakkan lelaki atau gimana? Dia benar-benar punya kelainan psikologis terhadap kaum lelaki. Lin Ming berkata, aku benar-benar kemari untuk belajar. Aku sedang belajar teknik inskripsi dan tiba-tiba sebuah mimpi datang mengilhami. Tidak ada yang bilang percobaanku ini akan berhasil atau tidak. Siapa bilang seorang pemula dalam bidang inskripsi tidak boleh mempelajari material-material baru? Tampaknya kau ini tidak takut mati sebelum melihat peti matimu sendiri. Bagus, kakakmu ini lagi pula orang yang berakal sehat. Hari ini, aku akan beri kesempatan kau untuk meyakinkan Xingxuan ini. Aku tidak mengerti teknik inskripsi. Kau tes dia. Kun Xingxuan sedikit frustasi. Si kakak senior ini ternyata memang benar-benar parno sama lelaki. Di satu sisi, laki-laki ini juga pasti sedang berbohong. Dia masih muda dan pakaiannya sangat sederhana. Keluarnya tentu bukan dari golongan terpandang.
Apakah pemuda semacam ini benar-benar punya dukungan finansial dan kesempatan untuk mempelajari teknik-teknik inskripsi? Apa perlunya menelanjangi anak muda ini sedemikian rupa? Qin Xingxuan hanya berkata, "Kakak Ling, biarlah masalah ini sampai di sini saja." Sang kakak senior menjawab, "Xingxuan, kau terlalu baik hati. Kau tidak tahu bagaimana dulu kita dilecehkan oleh bajingan-bajingan seperti ini, dan perjuangan kita untuk menghentikan aksi mereka. Jika kita terlalu baik dan lemah, gangguan mereka tidak akan ada habisnya." Qin Xingxuan tidak bisa mengelak lagi. Dia akan menanyai pemuda itu beberapa pertanyaan. Syukur-syukur jika dia bisa menjawabnya minimal satu pertanyaan saja. "Rekan murid, apakah kau tahu siapa yang pertama kali mendirikan teknik inskripsi di Kerajaan Anugerah Langit?" Qin Xingxuan melontarkan pertanyaan paling umum sesegera mungkin. Tapi bahkan pertanyaan semacam ini sudah membuat Lin Ming terdiam dan hanya bisa menggaruk-garukkan kepala. Siapa yang tahu aki-aki macam apa yang mendirikan teknik inskripsi di Kerajaan Anugerah Langit? Dan siapa yang peduli? Memori yang diserapnya dari alam para dewa tidak akan punya informasi sepele semacam itu. Bahkan manual, teknik inskripsi, memulai perjalanan di dunia inskripsi, hanya menuliskan pengetahuan dasar dan tidak membahas sejarah inskripsi di Kerajaan Anugerah Langit. Melihat Lin Ming mati kutu, senyum di wajah sang kakak senior bertambah lebar. Baginya, ini hanya membuktikan bahwa pemuda ini memang seorang praktisi Dao menyimpang, dan dalam pikirannya yang agak kelewatan ini dia ingin terus menyiksa bajingan cilik ini hanya untuk bersenang-senang saja. "Kau bahkan tak tahu hal sepele semacam itu. Aku saja bisa menilai kalau kau ini sebenarnya tidak tahu apa-apa." Tapi Lin Ming dengan santai menjawab, "Aku tidak tahu tentang sejarah, tapi aku tahu sedikit tentang farmakologi dan reaksi material." Farmakologi dan reaksi material, keduanya adalah bidang yang cukup luas dan beragam sehingga Qin Xingxuan saja belum menguasainya, apalagi pemuda ini. Qin Xingxuan berpikir bahwa memang ada orang yang benar-benar di luar akal sehat. Jika mereka berbuat salah di kesempatan awal, mereka hanya perlu mengakuinya, dan segalanya akan kembali normal. Apalah artinya melanjutkan tipuan yang telah terbongkar? Oleh karena itu, dia tidak lagi bertanya tentang hal yang sederhana karena ingin mengakhiri interogasi yang tidak penting dan membosankan ini. Bagaimanapun juga, dia datang ke tempat ini untuk mempelajari sitar, dan dia sudah ketinggalan kuliahnya. Walaupun Qin Xingxuan menggunakan senjata pedang, dia tidak membatasi dirinya dalam mempelajari senjata-senjata lainnya. Kalau begitu, apakah rekan murid tahu apa itu inskripsi, kejut, serta pola dan karakteristiknya? Teknik-teknik membuat inskripsi memerlukan puluhan ribu material berbeda, dari yang paling biasa sampai yang paling sulit ditemukan. Material-material ini bisa dicampurkan dengan berbagai macam cara, dan ketika digunakan oleh seorang pakar inskripsi, mereka akan mampu membuat inskripsi-inskripsi rahasia dan bermakna dalam yang tak terhitung jumlahnya. Teknik membuat inskripsi mencakup 3.600 garis dasar dan 4.900 simbol dasar. Berbagai garis dan simbol yang tak terhitung jumlahnya ini kemudian dapat digabungkan ke dalam berbagai permutasi untuk menyusuri dan menggambarkan teknik inskripsi yang senantiasa berubah ini. Inskripsi, kejut, hanyalah satu dari 3.600 macam garis dasar tersebut. Lin Ming tentu saja mengenal garis kejut ini. Malahan, dia tahu bahwa garis dasar itu sebenarnya tidak hanya ada 3.600, tetapi 6.000. Hampir 2 kali lipat dari jenis garis dasar inskripsi yang dikenal di benua tumpahan langit. Akan tetapi, sama halnya dengan sutra cacing langit, Lin Ming tidak sepenuhnya yakin apakah garis kejut di benua tumpahan langit itu sama dengan yang ada di alam para dewa. Dia hanya berharap kalaupun ada, perbedaannya itu tidaklah terlalu besar. Lin Ming menjulurkan tangan kanannya, energi inti sejati lalu berkumpul di ujung jarinya. Dengan tangannya itu, dia menggambarkan satu rangkaian garis bersinar di udara. Garis-garis tersebut berkilauan dengan cahaya yang tenang namun mengesankan dan akhirnya bersatu menjadi diagram yang rumit yang bersinar di hadapan Qin Xingxuan dan si kakak senior yang saat itu terdiam sambil melotot. Lin Ming telah berlatih membuat inskripsi ini setiap hari sehingga memorinya dan memori dari serpihan jiwa yang diserapnya telah menyatu dengan harmonis. Hasilnya adalah 2 kata, sangat berguna. Lin Ming bertanya, apakah ini simbol kejut? Qin Xingxuan menatap tak percaya, sedang si kakak senior menatap ke arah Qin Xingxuan sehingga dapat menangkap ekspresinya. Dengan segera dia dapat menyimpulkan bahwa bocah bonek ini tidak hanya sedang sekedar mencoret-coret dengan jarinya, tapi benar-benar sedang menggambar garis kejut. Sial, pemuda cabul deso ini tak disangka-sangka menguasai teknik inskripsi. Bukankah ini terlalu gila? Qin Xingxuan benar-benar terkejut, tapi berusaha sekuat tenaga untuk tidak menamparkannya. Ada 3.600 goresan dasar, akan sangat sulit bagi seorang amatir mengingat semuanya. Tidaklah aneh jika Lin Ming bisa mengetahui satu garis dasar ini.
Tapi yang mengejutkan adalah bahwa simbol kejut yang Lin Ming buat benar-benar tepat, energinya ditempatkan pada titik-titik yang benar dan ini adalah hal yang luar biasa. Keahlian ini hanya bisa didapatkan lewat latihan yang tak kenal lelah. Dengan perasaan sedikit tertekan, dia terperanjat, ini. Lin Ming berkata, pola kejut adalah sebuah lambang dari dewa pembunuh, biasanya ditempatkan pada sebuah senjata. Ketika seorang pendekar menggunakan senjata, dia biasanya memusatkan energinya pada senjata tersebut, dan energi itu akan digunakannya untuk mengalahkan musuhnya. Tapi efek tambahan yang dihasilkan hanya sedikit. Jika simbol kejut digoreskan pada sebuah senjata, maka ketika seorang pendekar memusatkan energinya pada senjata itu, energi itu akan mengalir lewat simbol kejut tersebut dan akan menciptakan getaran berkecepatan tinggi yang akan meningkatkan daya penetrasi senjata itu, lalu secara efektif akan meningkatkan tingkat ketajaman senjata tersebut. Sebagaimana telah diduga oleh Qin Xingxuan, Lin Ming dengan mudah dapat menjelaskan pola kejut. Jika dia mampu menggambarkannya dengan begitu mahir, dia tentu saja tahu prinsip-prinsip di belakangnya. Akan sangat aneh jika dia tidak mengetahuinya. Jiwa kompetitif Qin Xingxuan akhirnya tergelitik. Dia tidak bisa membiarkan pemuda ini mengalahkannya. Dia bertanya, lalu, rekan murid ini pasti juga tahu simbol, bendera, dan prinsip-prinsip yang ada di baliknya. Dia akhirnya melupakan garis-garis dasar sederhana dan mulai bertanya mengenai simbol-simbol dasar yang lebih rumit pembuatannya. Namun ini tentu saja bukan masalah buat Lin Ming. Pemahaman Lin Ming tentang simbol-simbol dasar inskripsi malahan jauh lebih mendalam dibandingkan seluruh pengetahuan yang ada di benua tumpahan langit. Dengan tenang Lin Ming menggambar simbol, bendera, di udara. Walaupun simbol-simbol dasar inskripsi terbilang cukup rumit, Lin Ming tak sedikit pun berhenti ketika membuatnya, dan dalam sekejap mata, simbol inskripsi yang rumit tersebut berkilauan di udara. Sekarang, bahkan Qin Xingxuan pun benar-benar terpana. Membuat simbol dasar 2 kali lebih rumit dibandingkan membuat garis dasar inskripsi. Terlebih lagi menelusuri jejak energi pada simbol tersebut. Tapi Lin Ming melakukannya dengan mudah sekali. Ini saja sudah jauh melewati kemampuan Qin Xingxuan. Ya Tuhan, orang ini adalah jenius. Tak disangka-sangka pemuda ini adalah seorang jenius di antara para jenius di bidang inskripsi. Tapi dia mempelajari teknik inskripsi tingkat dewa ini dari siapa? Penampilan anak ini mengesankan bahwa dia tidak berasal dari keluarga bangsawan. Apakah mungkin dia ini murid dari seorang bijak tua atau petapa ajaib yang suka tinggal di pegunungan yang sunyi dan terpencil? Qin Xingxuan mendapati bahwa pemuda ini penuh dengan teka-teki, jadi dia terus mengujinya. Semakin banyak yang dia tanyakan, semakin dia terkejut dibuatnya. Pemuda ini tidak sesederhana penampilannya. Ada 3.600 goresan dan 4.900 simbol dalam inskripsi, sehingga totalnya lebih dari 8.000 macam. Tapi pemuda ini dengan santai menyebutkannya, seakan-akan dia tidak asing lagi dengan semua itu. Dibandingkan dengan rasa takjub Qin Xingxuan, sang kakak senior lebih parah lagi. Dia sudah tidak bisa lagi mengikuti isi percakapan mereka dan dengan sukarela telah menyingkir ke pinggiran saat kedua inskripsionis tersebut sedang berbicara dengan bahasa yang seakan berasal dari dunia lain. Dia hanya bisa menyaksikan Qin Xingxuan saat ini bertambah kagum dan takjub terhadap bocah itu. Sang kakak senior sangat memahami Qin Xingxuan. Jangan tertipu oleh ekspresi Qin Xingxuan yang tenang dan elegan. Dia memang memperlakukan tiap orang dengan sikap baik dan keanggunan yang tidak dibuat-buat. Tapi sebenarnya bakat tingkat 6 yang dimilikinya dan kekuatannya yang dahsyat telah menjadikannya pribadi yang angkuh. Sebelum kejadian hari ini, dia belum pernah sekalipun memberikan penilaian yang demikian tinggi terhadap seorang anak seumurannya. Akhirnya sang kakak senior diam terbungkam. Yang pasti, dia yakin bahwa sudah tidak mungkin lagi menyita kartu izin anak itu. Sial, dia tak percaya sudah melakukan kesalahan ini. Dia menghentakkan kakinya ke tanah. Dia tak habis pikir orang udik seperti ini bisa punya bakat yang demikian besar dalam bidang inskripsi. Sang kakak senior hampir saja menjadi gila karenanya. Lambat laun, ekspresi dan nada bicara Qin Xingxuan menjadi semakin ramah dan penuh hormat. Hanya dengan bercakap-cakap dengan Lin Ming, Qin Xingxuan merasa pengetahuannya tentang simbol-simbol dan struktur energi bertambah luas dan mendalam karena Lin Ming mempunyai pemahaman yang unik dan mendalam. Perasaan seperti ini sangatlah luar biasa dan berkesan. Qin Xingxuan menjadi yakin bahwa Lin Ming adalah bakat langka yang hanya muncul 100 tahun sekali. Tapi di belakangnya ada misteri yang lebih besar lagi. Guru misterius yang mengajarinya pastilah seorang pakar inskripsi dengan pengetahuan dan keahlian yang sangat luas. Bahkan gurunya sendiri hanya bagaikan lilin di hadapan matahari jika dibandingkan dengannya. Sebenarnya pemuda ini berasal dari mana? Qin Xingxuan sangat tertarik dengan Lin Ming. Bukan hanya karena manfaat yang didapatnya dari percakapannya saat ini,
Tapi Lin Ming sendiri dan sang guru misterius di belakangnya akan sangat berharga bagi keluarga Qin. Oleh karena itu Qin Xingxuan berkata, rekan murid, sudah saatnya pelajaran ilmu sitar dimulai, jadi aku mohon pamit dulu. Senang sekali bisa berbincang-bincang dengan kau hari ini. Jika mungkin setelah pelajaran ini berakhir, aku bisa mengajakmu makan di Grand Clarity Pavilion sambil membahas teknik-teknik inskripsi bersama-sama. Apakah kau setuju? Suara Qin Xingxuan yang manis dan merdu sangatlah persuasif. Ditambah lagi dengan ekspresinya yang tulus dan wajahnya yang cantik jelita, seorang pria akan sulit sekali menolaknya. Sebenarnya, Lin Ming tidak mau menolak undangan ini. Tidak hanya karena wanita ini punya latar belakang keluarga yang mengagumkan dan kecantikan tiada taraf, tapi juga karena wanita sepertinya yang mau memperlakukan orang dengan baik dan tidak mentang-mentang sangatlah jarang. Di hadapan gadis seperti ini, tidak mungkin seseorang memiliki rasa benci walau sedikit saja. Akan tetapi Lin Ming sedang diburu waktu dan ujian masuk perguruan silat 7 kebijaksanaan tinggal 3 bulan lagi. Dia harus mengumpulkan uang di sisa waktu ini dengan menggunakan pengetahuannya tentang inskripsi agar dia dapat membeli obat-obatan yang dia perlukan, lalu menggunakan inskripsi pada obat-obatan yang dibelinya agar dia dapat meningkatkan level latihannya secepat mungkin. Semua ini dia lakukan agar bisa masuk ke perguruan silat 7 kebijaksanaan. Setelah berhasil masuk pun dia masih perlu meningkatkan kekuatannya. Di sana ada si licik Zuyan yang pasti akan selalu mencari gara-gara agar dapat menghajarnya. Jika dia gagal meningkatkan kekuatannya, dia hanya akan jadi bulan-bulanan bagi Zuyan. Lin Ming tidak tertarik mengikuti kelas ilmu sitar, lalu makan siang dengan seorang wanita cantik, dan setelah itu ngobrol dengannya sampai lupa waktu dan diakhiri dengan bertukar informasi kontak dan berjanji akan bertemu lagi di lain kesempatan. Bagi Qin Xingxuan, ini mungkin akan sangat baik dan bermanfaat. Tapi bagi Lin Ming, tak ada manfaat yang bisa didapatnya. Bagaimanapun juga, dalam percakapan barusan, hanya Qin Xingxuan yang mendapatkan semua keuntungan dan masukan. Sedangkan gadis itu sendiri tidak bisa menawarkan sesuatu yang baru kepada Lin Ming. Jadi Lin Ming dengan berat hati menjawab, mohon maaf, hari ini aku ada urusan yang harus diselesaikan. Jadi harus segera pulang ke rumah. Oh, ya, tentu saja. Qin Xingxuan menjawab dengan nada menyesal, pipinya memerah. Dia telah mengundangnya dan tidak memikirkan kemungkinan bahwa undangannya itu akan ditolak. Sebenarnya, sejak kecil Qin Xingxuan belum pernah mengundang lelaki seumurannya untuk makan bersama. Sebaliknya, dia sendiri berulang kali telah menerima undangan dari berbagai pria. Semua itu dia tolak karena dia hanya makan dengan teman-teman dekatnya. Ketika menolak, dia tidak pernah memikirkan perasaan orang lain. Namun sekarang, dialah yang ditolak, dan pengalaman paling besar yang didapatnya adalah bahwa penolakan itu terasa pahit, seakan-akan dia sedang merasakan ketidakadilan. Walaupun dia berasal dari keluarga bangsawan, bagaimanapun juga dia sebenarnya adalah gadis berumur 15 tahun. Mendengar penolakan dari Lin Ming, otak sang kakak senior menjadi korslet dan hampir saja berlari ke arahnya dan menamparkan bocah tersebut. Hanya satu yang ada di pikirannya, bocah ini benar-benar telah menolak ajakan Qin Xingxuan, satu-satunya Qin Xingxuan di kota ini. Ya Tuhan, apakah hal seperti ini benar-benar terjadi? Apakah dia benar-benar seorang lelaki? Hei, kamu, berhenti. Dengar tidak, berhenti. Apakah kau tahu siapa dia? Sang kakak senior berteriak tak percaya. Walaupun tidak terlihat jelas dari ekspresi Qin Xingxuan, dia dapat mengetahui apa yang sedang ada di pikiran Qin Xingxuan karena mereka berdua adalah teman yang paling dekat. Bagaimana mungkin dia membiarkan bocah ini pergi begitu saja setelah melukai hati teman terdekatnya? Kenapa semua lelaki harus sekejam ini dan semaunya sendiri? Ini adalah yang disebut gugurnya keadilan sejati oleh para sarjana. Bocah ini benar-benar jenis yang paling menyebalkan di antara para lelaki. Jangankan Qin Xingxuan, gadis mana saja yang berasal dari cabang ilmu sitar jika dilepas keluar, maka segerombolan lelaki akan berlari-lari mengejarnya. Tapi bocah yang satu ini benar-benar tak tahu diri. Seorang lelaki dengan tenangnya menolak undangan Qin Xingxuan, ini pasti cuma mimpi. Hati Lin Ming sebenarnya menjerit. Dia tahu siapa Qin Xingxuan itu, hanya saja dia tidak bisa membeberkan rencananya, jadi dia mencoba berkelit dari masalah ini. Kakak senior, aku memang ada urusan yang harus diselesaikan. Aku tidak bohong. Bocah tengik, siapa yang kau panggil kakak senior? Dengar, aku tidak mau berdebat denganmu hanya karena masalah sepele. Jadi aku akan berbaik hati meminjamkan beberapa pelayanku kepadamu untuk mengerjakan tugasmu itu, betapapun tak pentingnya. Sang kakak senior berdiri di hadapan Lin Ming dengan kedua tangan di pinggang dan menghalangi jalan agar dia tidak kabur. Walaupun keluarganya tidak sebesar Qin Xingxuan, tapi dia juga berasal dari keluarga bangsawan. Mengirim pelayan-pelayannya untuk menyelesaikan masalah di kota Anugerah Langit adalah hal yang sangat mudah.
Lin Ming tak bisa berkata-kata, perempuan ini terlalu sok berkuasa dan angkuh. Dia berkata, urusanku adalah berlatih olah tubuh. Aku benar-benar tidak punya waktu luang dalam beberapa bulan ke depan. Sang kakak senior ingin mengatakan sesuatu, tapi Qin Xingxuan menyela, biarkan rekan murid ini pergi, mungkin gurunya sedang menunggunya. Dalam benak Qin Xingxuan, dengan kemampuan Lin Ming di umur yang masih muda, dia pasti dengan tekun telah memusatkan hidupnya hanya untuk latihan. Jika memang demikian, wajar saja jika gurunya yang misterius itu memberikan latihan yang berat untuknya setiap hari. Mendengar kata-katanya, Lin Ming merasa lega. Walaupun dia telah berkata sejujurnya, dan dia hanyalah pemuda yang hampir balik jika dibandingkan dengan dua gadis cantik ini, dia tidak bisa tenang karena mereka memiliki kekuatan dan latar belakang keluarga yang hebat. Hanya dengan satu kata, mereka bisa melumatnya sampai tak tersisa. Saat Lin Ming hendak beranjak pergi, Qin Xingxuan tersenyum dan berkata, namaku Qin Xingxuan. Jika rekan murid telah selesai berlatih dan punya waktu luang, silahkan mengunjungi kediaman Panglima dan cari saja aku. Kami akan selalu menerima kehadiranmu di sana. Lin Ming menghentikan langkahnya lalu menyebutkan namanya, Lin Ming. Lin Ming lalu pergi. Melihat punggungnya menjauh, Qin Xingxuan hanya bisa menghela napas. Bagaimana cara mengeja namanya? Apakah Lin yang berarti hutan, dan Ming yang berarti terang? Dengan hanya dua karakter huruf ini, akan ada banyak sekali nama seperti itu di kota Anugerah Langit. Bagaimana caranya dia bisa menemukan pemuda itu lagi? Setelah kembali dari perguruan silat 7 kebijaksanaan, Lin Ming sudah memutuskan apa yang harus dia lakukan. Kerajaan Anugerah Langit memang memproduksi sutra cacing langit, tapi material itu biasanya hanya digunakan untuk membuat instrumen musik. Dengan latar belakang ilmu silatnya, dia akan kesulitan mencari dan membeli barang tersebut. Tapi dia bisa meminta Lin Xiaodong agar keluarganya mau memesannya, karena tiap keluarga yang besar pasti memiliki musisi dan mudah bagi mereka mendapatkan barang itu asal harganya masuk akal. Dari buku, Daftar Sitar Langit, Lin Ming telah memperkirakan bahwa harga sutra cacing langit adalah 20 tael emas per kaki. Kelihatannya tidak mahal, tapi itu karena sutra cacing langit sangat tipis dan ringan. Jika dihitung menurut beratnya, harganya diperkirakan bisa mencapai 10.000 tael emas per pon. Lin Ming hanya punya 70 tael emas, jadi dia hanya bisa membeli sutra cacing langit sebanyak 3 kaki. Di pameran dagang, dia telah menghabiskan 800 tael emas untuk membeli setumpukan material yang banyak jumlahnya. Namun untuk membeli sutra cacing langit ini, dia hanya bisa mendapatkan 3 kaki saja untuk 60 tael emas. Sutra cacing langit seukuran 3 kaki tentu saja sangat ringan beratnya. Lin Ming menggantungkan sebuah kalender di tiang tempat tidurnya. Jumlah halaman yang tersisa menandakan sisa hari yang dia miliki. Dia akan merobek 1 lembar tiap hari. Di bulan pertama, dia berencana untuk berlatih teknik membuat inskripsi. Pada 2 bulan berikutnya dia akan membeli obat-obatan yang dia butuhkan dan lalu berlatih seperti orang gila. Dia yakin dengan bantuan cairan eliksir dan pil-pil, dia akan bisa menembus ke tahap kedua dari latihan level fisik, atau bahkan lanjut sampai puncak dari tahap kedua. Jika dia berhasil mencapai puncak tahap kedua, walaupun dia belum bisa melewati Zuyan, dia tidak akan kalah telak darinya. Setelah menggunakan energi inti sejatinya 100 kali, Lin Ming akhirnya mulai memasuki tahap resmi membuat inskripsi dengan menggunakan material yang sebenarnya. Ini adalah cara yang digunakan kebanyakan ahli inskripsi, tapi Lin Ming tidak bisa menikmati kemewahan semacam itu. Dia tidak mau menyia-nyiakan material yang dia punya dengan serampangan. Dia harus bisa menggunakan tiap material dengan sangat hati-hati. Dengan tumpukan material seharga 800 tael emas ini, dia minimal harus bisa menghasilkan 1 inskripsi yang layak dijual. Inskripsi tidak hanya memerlukan daya tangkap yang baik, tapi juga guru yang baik, dukungan finansial, dan yang paling utama, energi spiritual yang besar. Karena saat proses membuat inskripsi, seseorang harus mengontrol goresan-goresan inskripsi dengan menggunakan energi spiritualnya untuk menyusun struktur energi. Energi spiritual Lin Ming telah diukur saat dia masih kecil, hasilnya juga tingkat 3. Energi spiritual tingkat 3 dan bakat silat tingkat 3 bisa dibilang lumayan. Bagi keluarga bangsawan yang tidak punya sejarah dalam ilmu silat, itu sudah terbilang bagus, tapi sebenarnya ini masih jauh sekali dari puncak. Para pendekar level latihan fisik tidak punya keperluan menggunakan energi spiritual, jadi ini adalah pertama kalinya Lin Ming menggunakan energi semacam ini. Dia mulai mengerahkan energi spiritualnya sesuai dengan ingatan yang ada dalam serpihan jiwa yang diserapnya. Ia mengalirkan energi spiritual ini dalam tubuhnya, membiasakan diri dengannya, dan menggerakkannya dengan menggunakan pikiran. Semua makhluk hidup memiliki energi spiritual. Tapi menggerakkannya secara sadar adalah hal yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang.
Kemampuan ini membutuhkan penguasaan dalam formula hukum energi spiritual, serta membutuhkan latihan harian yang ketat. Banyak pakar inskripsi yang telah berhasil menghafal berbagai simbol dan struktur dasar, tapi jika mereka tak punya cukup waktu mempelajari formula hukum energi spiritual, mereka tidak akan bisa menggunakan energi spiritual. Jika seseorang tidak bisa menggunakan energi spiritual, maka material-material untuk membuat inskripsi tidak ada gunanya. Alhasil, mereka bahkan tak pantas untuk sekedar menggunakan material-material ini. Segera setelah Lin Ming menggunakan formula hukum energi spiritual, dia dapat merasakan sensasi kedamaian merasuk dari memori serpihan jiwa yang diserapnya. Pemilik memori ini pasti telah menggunakan formula ini begitu seringnya dalam kehidupannya yang lalu. Dengan perasaan tak asing seperti ini, Lin Ming seakan-akan sudah mempelajari inskripsi seumur hidupnya, dan rasa lelahnya hilang seketika. Tidak hanya itu, sebagian besar energi spiritualnya tetap utuh dan dia tidak perlu khawatir tentang pengaruh negatif dari memori ini. Dengan lembut, dia merenggangkan tangannya, lalu sebuah energi spiritual yang tak terlihat mata mulai menarik rumput angin langit dan menyedot cairan sarinya. Dengan menggunakan pikirannya, Lin Ming mulai melatih diri mengubah cairan tersebut menjadi berbagai macam bentuk, terkadang membuatnya seperti senar, kadang memadatkannya menjadi gelembung yang jernih. Lin Ming bahkan terkejut dengan kemudahan ini. Dari manual murahan yang dia punya, dia bisa tahu bahwa seseorang dengan bakat persepsi yang baik akan butuh waktu 1 bulan untuk dapat menggunakan formula hukum energi spiritual, sedangkan mereka dengan bakat yang lebih rendah tidak akan berhasil menggunakan formula tersebut walaupun telah berlatih setengah tahun. Tiap pakar inskripsi memiliki formula hukum energi spiritual masing-masing. Formula-formula ini biasanya punya peringkat yang berbeda-beda, ada yang lebih baik dan ada yang lebih buruk. Oleh karena itu, para pakar inskripsi memperlakukan formula hukum energi spiritual yang mereka punya dengan penuh rasa cinta dan perhatian. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak akan mereka wariskan kepada murid mereka, karena formula ini secara langsung akan mempengaruhi kemampuan mereka menggunakan energi spiritual. Formula hukum energi spiritual adalah hal terpenting bagi seorang ahli inskripsi. Tanpa diragukan lagi, taktik menguasai jiwa, yang berasal dari pemilik serpihan jiwa ini merupakan pemuncak dari formula hukum energi spiritual. Bahkan para suhu inskripsi di Kerajaan Anugerah Langit akan terlihat seperti anak ingusan di hadapannya. Karena Lin Ming tidak asing lagi dengan formula hukum energi spiritual yang berasal dari memori tersebut, maka pada praktiknya kekuatan energi spiritual tingkat 3-nya menjadi setara dengan kualitas energi spiritual tingkat 4, atau bahkan tingkat 5. Ini karena teknik-teknik yang tak ternilai harganya yang berada dalam ingatan serpihan jiwa yang dia serap. Kelima jarinya dengan mudah membentuk sebuah segel sederhana, lalu luapan energi spiritual memasuki cairan rumput angin langit. Jari Lin Ming membentuk garis yang berkilauan di udara. Energi spiritual terhubung dengan cairan rumput angin langit lalu dengan cepat bersatu menjadi rune yang enak dipandang sekaligus mistis. Rune itu lebih kecil ukurannya dari kuku jari, namun mengandung energi yang kompleks. Bahkan dalam membuat rune yang sama, tiap ahli inskripsi mungkin akan memunculkan bentuk yang berbeda-beda karena perbedaan-perbedaan halus dalam bentuk, teknik, kekuatan energi spiritual dan faktor-faktor lainnya. Adapun produk yang dihasilkan, ada yang sangat berkualitas dan ada yang sebaliknya. Lin Ming tidak tahu apakah simbol rune yang dibuatnya ini adalah sampah atau harta karun, tapi dia tetap puas dengan hasilnya. Dia mulai membuat simbol rune selanjutnya. Dia baru menggunakan setetes cairan rumput angin langit, jadi dia masih punya 1 tetes lagi. Jari-jarinya menari-nari saat dia membuat segel lain. Tapi saat segel itu berkelebat muncul, ada sedikit goncangan pada energi spiritual Lin Ming sehingga membuat kualitas hasilnya berkurang. Lin Ming hanya bisa menyaksikan setengah tetes cairan itu berubah menjadi debu yang beterbangan. Lin Ming hanya bisa menghela napas dan menggigit bibirnya. Untuk membuat 1 tetes cairan tersebut diperlukan akar seberat 1 jin, dan perlu beberapa tael emas untuk membeli akar sebanyak itu. Bagi kebanyakan rakyat biasa, uang sejumlah itu sama dengan pendapatan seluruh keluarga dalam 1 bulan. Memang sulit dibayangkan, tapi bagi mereka yang baru mulai belajar inskripsi, tidak mungkin energi spiritual mereka telah stabil sehingga kegagalan adalah hal yang biasa dan keberhasilan adalah benar-benar mukjizat. Dalam sekejap mata, beberapa tael emas menguap di udara. Saat mempelajari teknik inskripsi, mudah sekali menghabiskan beberapa ratus tael emas dalam sehari. Profesi ini memang benar-benar menghamburkan uang. Saat kegagalan masih hangat di ingatannya, Lin Ming menjadi sangat berhati-hati. Dia menggerakkan jarinya lagi untuk membuat segel, 1 persatu inskripsi mulai bermunculan dari tangannya. Tentu saja dia lebih sering gagal daripada berhasil. Tapi seiring waktu, rasio kegagalannya semakin berkurang. Saat Lin Ming telah membuat banyak rune, dia menyadari bahwa energi spiritualnya masih terlalu lemah,
dan ini berhubungan dengan level latihan olah tubuhnya yang baru mencapai tahap-tahap awal. Bahkan dengan bantuan teknik-teknik tingkat tinggi semacam formula kekacauan primitif sejati dan taktik menguasai jiwa, dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dengan energi spiritual yang demikian lemah, Lin Ming tak lagi bisa membuat rune dengan mudah seperti sebelumnya. Selain itu, dia semakin sering membuat kesalahan dan tiap kesalahan yang dia buat artinya membuang-buang energi spiritualnya. Saat energi spiritualnya semakin melemah, Lin Ming baru sampai setengah jalan menyelesaikan proses membuat inskripsinya. Dia mulai kesulitan mempertahankan tingkat energi spiritualnya, dan tanpa disadari dia telah menghabiskan terlalu banyak energi spiritual dalam tubuhnya sehingga dia mulai terserang rasa pusing. Rune-rune di hadapannya mulai bergetar, perlahan semakin kencang sampai hampir pecah berantakan. Jantung Lin Ming meloncat dan dia mulai menstabilkan energi spiritualnya. Dalam sekejap, telapak tangannya basah dengan keringat. Dia hampir saja membuat semuanya berantakan. Berapa banyak tael emas yang bakal hilang bila itu terjadi? Tapi Lin Ming dapat melihat tumpukan emas yang berkilauan di ujung sana. Dia harus terus menerobos masuk. Lin Ming membagi setengah konsentrasinya untuk menjaga keutuhan rune-rune yang dia buat dengan menggunakan energi inti sejati, dan setengah konsentrasinya lagi digunakan agar formula kekacauan primitif sejati dapat mempercepat tubuhnya menyerap energi inti sejati. Dengan tugas ganda dalam pikirannya, dia akhirnya gagal menyelesaikan inskripsi yang sedang dibuatnya. Setelah 5 kali gagal berturut-turut dan mengubah 5 tumpukan material menjadi abu, Lin Ming akhirnya sadar bahwa dia belum mampu menyelesaikan pembuatan inskripsi sebelum energi inti sejatinya habis. Setelah sekian lama menghabiskan waktu untuk usaha yang sia-sia ini, dia akhirnya berhenti menggunakan energi spiritualnya. Segel-segel yang telah tercipta bergetar di udara, lalu meledak berturut-turut dan membentuk kilau cemerlang. Melihat indahnya kilau cemerlang yang dihasilkan, hati Lin Ming seakan sedang ditusuk-tusuk. Ini adalah uang, ini semua adalah uangnya. Walaupun dia tidak bermimpi untuk langsung berhasil, tapi tetap saja kehilangan uang terasa berat baginya. Satu-satunya sisi positifnya adalah dia belum sampai menggunakan materialnya yang paling mahal dan sulit ditemukan, Sutra Cacing Langit. Sisa materialnya ini masih cukup untuk 10 kali lagi percobaan. Jika dia tidak berhasil menyelesaikan satu inskripsi pun sebelum materialnya habis, dapat dipastikan bahwa dia akan bangkrut dan tak mampu melanjutkan lagi. Jika saja ada pakar inskripsi yang dapat mengetahui apa yang ada di pikirannya, dia pasti akan muntah darah. Ingin berhasil membuat inskripsi dalam 10 kali percobaan lagi. Mimpi macam apa ini? Ini adalah pertama kalinya Lin Ming membuat inskripsi. Murid inskripsi biasa akan kesulitan membuat satu garis saja pada percobaan berikutnya, apalagi membuat satu inskripsi lengkap. Lin Ming mengumpulkan abu bekas material yang telah digunakannya, sambil merenungkan kesalahan-kesalahan yang telah dia buat sebelumnya. Tidak ada yang salah dengan memori yang diwarisinya dari sang tetua, hanya saja jurang perbedaan antara mereka dalam hal kekuatan energi spiritual sangatlah lebar. Mungkin dia tidak akan bisa menyelesaikan satu inskripsi yang paling sederhana sekalipun. Teknik-teknik inskripsi dalam memori sang tetua ini boleh saja dianggap ringan dan sederhana, tapi di Kerajaan Anugerah Langit, teknik-teknik seperti ini setara dengan teknik dewa yang sangat rumit. Saat telah selesai dibuat, bahkan para pakar inskripsi paling top di kerajaan ini akan terkejut dibuatnya. Setelah selesai merangkum alasan-alasan kegagalannya, Lin Ming mulai menyiapkan langkah-langkah pencegahan. Dia tidak bisa meningkatkan kekuatan energi spiritualnya dalam waktu singkat, jadi dia hanya dapat meminimalisir kesalahan yang dibuatnya. Alasannya, tiap kesalahan sama saja dengan membuang-buang energi spiritual. Jika dia membuat lebih sedikit kesalahan, berarti dia bukan saja akan punya lebih banyak material dan uang, tapi juga lebih banyak energi spiritual untuk dia gunakan. Dengan pertimbangan ini, Lin Ming berhenti menggunakan material. Dia hanya berlatih menggunakan energi spiritualnya, lagi dan lagi, seperti orang gila. Idenya sangat sederhana, menggunakan energi spiritual itu gratis dan mudah dilakukan. Jika dia melatih formula kekacauan primitif sejati dengan baik, dia tidak akan rugi apa-apa, malahan ini juga dapat dianggap sebagai latihan olah tubuh pada saat yang bersamaan. Kurang sempurna apa lagi, dua latihan ini seakan-akan memang dibuat untuk saling melengkapi. Selama latihan ini tidak menghabiskan uangnya, Lin Ming tidak perlu khawatir. Tidak masalah jika dia harus berlatih 100 kali. Jika belum cukup juga, dia akan berlatih 1000 kali. Jika masih belum cukup juga, dia akan berlatih 10.000, 100.000 atau bahkan 1.000.000 kali sampai dia berhasil melakukannya secara refleks. Setelah itu, dia yakin tidak akan gagal lagi. Kota Anugerah Langit, kediaman Sang Panglima. Di Kota Anugerah Langit,
Dua kompleks bangunan dapat dianggap sebagai pencapaian bidang arsitektur yang paling tinggi dan paling indah, Istana Kerajaan dan Kediaman Panglima yang terletak di bagian timur laut kota. Kediaman Panglima ini panjangnya 3 mil dan lebarnya 1000 langkah. Di sana terdapat air terjun berbatu dan bunga-bunga bermekaran, juga taman berkoridor yang berliku-liku beserta paviliun-paviliun di pinggir sungai. Pemandangannya benar-benar menakjubkan. Saat ini, di perpustakaan Kediaman Panglima, seorang kakek yang mengenakan pakaian panjang sedang membawa sangkar burung yang disepu emas. Di sebelahnya duduk seorang gadis berwajah tenang dalam pakaian putih, Qin Xingxuan. Oh, ada orang seperti itu di luar sana. Bahkan kau pun masih kalah darinya. Dengan sopan Qin Xingxuan mengangguk. Orang tua tersebut adalah gurunya, ahli inskripsi paling prestisius dan terkenal di seantero Kerajaan Anugerah Langit, Tuan Muyi. Qin Xingxuan mempunyai memori yang sangat bagus. Dia menceritakan seluruh peristiwa yang terjadi, bahkan dia ingat semua perkataan Lin Ming. Setelah mendengarkan penjelasan Qin Xingxuan, orang tua itu akhirnya mengerti. Awalnya, dia menyangka muridnya ini sedang jatuh cinta dan mencoba merendah di hadapan orang yang dia suka, tapi tampaknya Qin Xingxuan memang benar-benar inferior di hadapan pemuda tersebut. Selain itu, pengetahuan pemuda tersebut terlalu kaya dan berpengalaman. Tentunya pengetahuannya itu tidak berasal dari seorang ahli yang ada di Kerajaan Anugerah Langit, melainkan dari seorang guru tua dari negeri yang lebih maju. Setelah selesai menjelaskan, Qin Xingxuan juga menceritakan bagaimana Lin Ming menciptakan garis-garis dan simbol-simbol dasar inskripsi dengan begitu mudah dan lancarnya. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh Qin Xingxuan. Dia mampu menggambar garis-garis dasar dengan menggunakan energi spiritual, tanpa jeda, dan lalu masih mampu menguasai kerumitan energi pada tiap titiknya. Apa maksudnya ini? Muyi menunjukkan rasa keterkejutannya. Muyi mendesah. Dia selalu bermimpi dapat melakukan teknik menggambar dengan insting ini, tapi perlu latihan jutaan bahkan miliaran kali sebelum dapat melakukannya. Apakah pemuda itu sudah mulai berlatih sejak dari kandungan ibunya? Kau yakin dia masih berusia 15 atau 16 tahun? Ya, Qin Xingxuan menjawab yakin. Luar biasa, Muyi menghela napas. Begitu muda, namun sudah demikian mahirnya. Benar-benar mengagumkan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku pernah mengetahui ada bakat yang demikian luar biasa. Aku pikir jenius seperti ini hanya ada dalam dongeng. Tapi, aku lebih penasaran lagi dengan gurunya. Muyi mencoba menduga-duga tanpa hasil. Dia mengingat-ingat para suhu inskripsi yang ada di Kerajaan Anugerah Langit maupun negara-negara sekitarnya, tapi tak berhasil menemukan seseorang yang sebanding dengan guru misterius ini. Dalam hal pengetahuan tentang inskripsi, Muyi dianggap sebagai pakar terdepan di Kerajaan Anugerah Langit, dan bahkan dapat disejajarkan dengan ahli-ahli paling top di negara-negara tetangga. Tapi dibandingkan dengan sosok guru misterius ini, dia tidak yakin ada harapan baginya untuk menang. Muyi berkata, aku sama sekali tak tahu siapa yang dapat mengajari murid berbakat semacam itu. Namun jika harus menebak, gurunya pasti berasal dari klan yang sudah sangat tua. Klan tua, Qin Xingxuan terperanjat. Benua tumpahan langit sangatlah luas, serta memiliki sejarah yang dipenuhi klan-klan tua selama beribu-ribu bahkan jutaan tahun. Klan-klan ini memiliki warisan dan peninggalan yang luar biasa dalam dan berharga. Sebagai perbandingan, klan yang masih terbilang paling muda, yaitu Sekte Tujuh Lembah Kebijaksanaan, mampu mendirikan perguruan silat paling besar di Kerajaan Anugerah Langit, yaitu Perguruan Silat Tujuh Kebijaksanaan. Sangat mungkin mereka memiliki guru-guru serta warisan rahasia tersendiri. 12 tahun lalu, para tetua Sekte Tujuh Lembah Kebijaksanaan tiba di Kerajaan Anugerah Langit, bahkan keluarga kerajaan pun harus menghormati mereka. Guru Qin Xingxuan, Tuan Muyi, adalah ahli inskripsi paling terkemuka di kerajaan tersebut, namun bagi sebuah klan besar, dia sama sekali bukan orang yang istimewa. Muyi berkata, Xingxuan, jika lain kali kau berjumpa dengannya, pastikan dia tidak buru-buru pulang sehingga aku bisa berkenalan dengannya. Pemuda itu bukan orang biasa. Bahkan walaupun dia mempunyai guru yang berasal dari sebuah klan tua, menguasai keahlian sebagaimana yang dia tunjukkan tetap saja sesuatu yang bertentangan dengan kehendak langit. Jangan lupa memperlakukannya dengan baik dan penuh hormat. Gurunya adalah orang dengan kemampuan yang tak bisa dibayangkan dan tak satu pun orang di kerajaan ini dapat memperlakukannya dengan sembarangan atau membuatnya tersinggung. Baik, guru, Seiring berlalunya waktu, Lin Ming terus merobek halaman demi halaman pada kalendarnya. Lin Ming telah berlatih inskripsi tiap hari. Dia telah berlatih menciptakan tiap simbol, garis dan rune entah berapa kali banyaknya, dan semua itu telah dia rekam baik-baik dalam otaknya. Menggunakan energi spiritual tiap hari dan tiap malam sangatlah melelahkan jiwa dan pikirannya, sehingga matanya selalu merah karena kelelahan. Energi inti sejatinya telah lama terperas kering.
Saat ini dia bagaikan lampu tak berminyak. Tapi dia telah mengambil manfaat dari latihannya. Lin Ming akhirnya menyadari bahwa selain teknik inskripsinya berkembang, daya tangkapnya juga menjadi semakin baik. Saat ini dia masih bekerja menguliti daging di Grand Clarity Pavilion. Sekarang, walaupun yang dihadapinya adalah hewan buas level 2, dia dengan mudah dapat memahami struktur tubuh dari hewan tersebut sehingga dapat menghindari bagian tulangnya, dan dengan lancar menuntun pisaunya mengiris daging hewan tersebut yang keras. Lin Ming hanya memerlukan waktu satu batang dupa terbakar habis untuk menyelesaikannya. Dengan kecepatan yang tak masuk akal ini, para pegawai di Grand Clarity Pavilion awalnya heran dan tak percaya, namun akhirnya mereka tak meragukannya lagi. Sekarang Lin Ming mempunyai status yang lumayan tinggi di Grand Clarity Pavilion. Jam kerjanya dapat diatur sendiri, bahkan saat jam sibuk. Gajinya tak kurang dari gaji seorang Master Chef. Dengan perlakuan semacam itu, siapapun akan merasa puas. Tapi walaupun telah mendapatkan keistimewaan, Lin Ming tetap saja bekerja menguliti daging hewan 2 jam sehari. Ini juga dianggap sebagai latihan, menguliti daging adalah cara yang baik untuk memanfaatkan energi spiritual. Namun demikian, Lin Ming akhirnya sadar bahwa dia sudah tidak bisa lagi bekerja 2 jam sehari, karena tidak ada lagi hewan buas yang tersisa di Grand Clarity Pavilion untuk dia potong-potong. Benar, semua hewan yang tersimpan di ruang penyimpanan telah diiris-iris dan disiapkan oleh Lin Ming. Ketika Nona Lan yang bertugas memeriksa dapur tiap hari pergi ke ruang penyimpanan, dia mendapati semua hewan buas telah dipotong-potong menjadi tumpukan daging dan tulang yang sangat rapi. Tidak hanya itu, semua potongannya sangat rata ukurannya serta indah dipandang. Nona Lan tentu saja terkejut tak mampu berkata-kata. Pemuda ini benar-benar mesin. Akhirnya tiba 10 hari terakhir dari bulan yang pertama. Lin Ming telah menyiapkan jiwa dan juga material inskripsinya. Saatnya membuat inskripsi lagi. Hari ini, Lin Ming telah menyiapkan diri sebaik-baiknya. Kalau cuma menelusuri jejak garis-garis dan simbol-simbol inskripsi, dia sudah semahir para suhu yang paling top. Untuk memanipulasi cairan rumput angin langit, Lin Ming membuka kedua tangannya. Setetes cairan hijau bening lalu jatuh menggantung di udara. Melihat cairan mutiara berwarna hijau ini, Lin Ming mulai menutup kedua matanya, kedua tangannya membentuk serangkaian segel. Gerakan ini sejak lama telah terekam dalam pikirannya, dan dengan bantuan memori dari serpihan jiwa yang diserapnya, menciptakan garis-garis yang rumit ini sama seperti bernapas baginya. Dengan menarik napas dalam-dalam, Lin Ming memulai pekerjaannya. Ke-10 jarinya menari di udara bagaikan ranting-ranting terserap pusaran badai, jari-jarinya bahkan saling bertabrakan karena kecepatannya menciptakan segel sangatlah tinggi. Jari-jarinya menjadi kabur saat tetesan cairan lain meluncur ke udara. Dengan kekuatan penuh energi spiritualnya, Lin Ming cepat-cepat membentuk simbol-simbol inskripsi yang indah dan misterius. Untuk menghemat energi spiritualnya, Lin Ming sudah mulai menggarap material lainnya sebelum dia selesai menggarap material yang sebelumnya. Untuk dapat mewujudkan rencana yang sangat rumit dan memerlukan intensitas tinggi ini, tingkat kesalahan Lin Ming harus ditekan serendah-rendahnya. Saat inskripsi sudah setengah selesai, Lin Ming mulai merasakan ketegangan. Saat inskripsi tersebut 75% selesai, Lin Ming merasa bahwa energi spiritualnya hampir habis, jadi dia mulai melancarkan teknik formula kekacauan primitif sejati. Dengan beban tambahan di pikirannya, kemungkinan mendapatkan masalah juga semakin besar. Lin Ming menggertakkan giginya dan terus bertahan. Dia masih harus membagi-bagi beberapa material untuk dia gunakan untuk membuat rune yang terakhir. Sutra Cacing Langit, selesai. Lin Ming yang semula sangat tegang akhirnya dapat sedikit mengendurkan urat syarafnya. Sutra Cacing Langit adalah materialnya yang paling langka, jadi dia tidak boleh gagal mengolahnya. 5 rune lagi, Lin Ming menghitung jumlahnya dalam hati saat energi spiritualnya mulai mendekati batas. 4, 3, 2. Berhasil. Lin Ming berhasil menyelesaikan inskripsinya. Rune-rune yang berkilauan bersinar dan berkelebatan untuk beberapa saat ketika mereka bersatu menjadi sebuah inskripsi seukuran 1 inci persegi. Inskripsi tersebut melayang di udara. Lin Ming hampir saja jatuh kehabisan tenaga, namun saat dia memandang inskripsinya yang telah lengkap melayang di udara, dia tak lagi merasakan apapun selain rasa gembira. Inskripsi mungil ini bagaikan anaknya yang tersayang, dia telah menghabiskan 1 bulan penuh siksaan yang tak manusiawi dan menghabiskan banyak uang untuk membuatnya. Tetua dalam memorinya menyebut inskripsi ini, simbol luar biasa. Nama ini agak terlalu vulgar dan kekanak-kanakan, tapi karena rasa hormatnya terhadap tetua ini, Lin Ming tidak mengganti namanya. Jadi namanya tetap, simbol luar biasa. Lin Ming telah membeli 15 kertas simbol yang paling murah dengan harga 1-2 tael emas per lusin. Dengan menggunakan sedikit energi spiritual, simbol luar biasa, hinggap di salah satu kertas simbol tersebut.
Garis-garis emas bergabung membentuk rune-rune kuno di permukaan kertas tersebut. Kertas simbol itu benar-benar biasa, efek yang muncul dari inskripsi tetap membuatnya terlihat hambar dan tidak menarik. Pada tahap terakhir membubuhkan inskripsi di kertas simbol, Lin Ming mengubah tampilan luar inskripsinya dengan menggunakan energi spiritual. Desain yang dihasilkan menyerupai simbol nyala api. Desain ini akan meninggalkan capnya pada pusaka yang dipasangi inskripsi. Cap milik Lin Ming sendiri. Banyak ahli inskripsi yang memiliki desain pribadi mereka sendiri sebagai tanda pengenal atas hasil pekerjaan mereka. Lin Ming memutuskan memakai simbol nyala api, karena api melambangkan kelahiran kembali ke dalam nirwana. Berlatih olah tubuh dan pernapasan adalah sebuah perjalanan penuh ujian. Rasa sakit senantiasa menghadang, dan bahaya selalu mengintai. Perjalanan ini dapat saja mengubah hidup seseorang menjadi onggokan debu. Hanya mereka yang berhati teguh dan berkehendak kuat akan mampu terlahir kembali dari nyala api, dan berubah menjadi seekor naga atau burung phoenix yang melambung tinggi ke angkasa bagaikan dewa. Dengan hati-hati Lin Ming membenahi kertas simbol tersebut. Dia membuka jendela, angin segar dan cahaya terang matahari menerpa tubuhnya dan terpantulkan lewat matanya yang memerah. Dia kecapean sampai ke tulang-tulangnya dan hanya ingin cepat-cepat istirahat saja. Tapi dia merasakan kepuasan yang belum pernah dia temukan sebelumnya. Tinggal 2 bulan 10 hari sebelum ujian masuk perguruan silat 7 kebijaksanaan dimulai. Selama 5 hari terakhir, Lin Ming telah berhasil membubuhkan inskripsi terakhirnya pada kertas simbol. Dengan demikian, seluruh materialnya telah habis terpakai. Total, dia berhasil menyalin 4 simbol luar biasa ke kertas simbol. Melihat keempat kertas simbol inskripsi buatannya, Lin Ming merasakan luapan prestasi yang tak bisa dia lupakan. Sekarang dia ingin menjual keempat inskripsi ini. Pada pameran dagang yang lalu, inskripsi buatan suhu Baihong berharga 1.500 tael emas. Ini tentu ada hubungannya dengan pamor sang pembuatnya. Lin Ming belum pernah sekalipun menjual inskripsi sebelumnya, dia juga tidak terkenal, tapi dia yakin dengan hasil karyanya. Inskripsi ini berasal dari alam para dewa. Jika dibandingkan dengan karya suhu Baihong, hasilnya bagaikan langit dan bumi. Dalam memori tetua yang diserapnya, simbol luar biasa hanyalah salah satu inskripsi yang paling biasa, tapi simbol ini sudah bisa dikenakan pada peralatan kualitas tinggi, yaitu peralatan dengan kualitas tingkat 3. Jika digunakan pada peralatan dengan kualitas lebih rendah, maka efeknya akan naik sampai 60%. Tidak hanya itu, simbol luar biasa ini juga memberikan kemampuan tambahan pada senjata. Beberapa teknik inskripsi tingkat tinggi memang dapat memberikan kemampuan tambahan kepada senjata. Dengan memusatkan energi spiritual, pengguna senjata dapat mengaktifkan kemampuan tambahan tersebut. Kemampuan tambahan tersebut dapat berupa serangan energi, perisai pelindung tubuh, teknik ilusi, teknik iblis dan masih banyak lagi. Jika disematkan pada senjata, inskripsi yang dibuat Lin Ming dapat memberikan kemampuan tambahan yang disebut serangan gejolak tiba-tiba. Rune inskripsi kecil ini sebenarnya adalah formasi energi yang sangat rumit. Ketika penggunanya memusatkan energi spiritual yang lumayan besar ke senjatanya, inskripsi tersebut akan menyerap energinya, menekannya sampai maksimal, lalu dalam sekejap akan meledak. Dalam pertempuran jarak dekat, daya hancur yang dihasilkannya sangat luar biasa. Lin Ming sebenarnya tidak terlalu yakin bahwa inskripsinya ini sehebat yang dia ingat dari memori sang tetua. Sangat tidak masuk akal jika dengan kemampuannya saat ini, dia dapat meningkatkan kekuatan sebuah senjata sampai 60%. Adapun, serangan gejolak tiba-tiba, Lin Ming tidak tahu apakah teknik itu akan berhasil terbentuk sempurna karena teknik inskripsi yang dibuatnya itu terlalu rumit. Setelah menyelesaikan sebuah produk inskripsi, semua rune dan simbol tersebut akan terpusat pada inskripsi kecil tersebut sehingga sang pembuatnya pun akan kesulitan menilai hasil akhir dari produknya. Terlalu banyak struktur energi yang terlibat, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan juga semakin besar. Kemungkinan terburuknya, senjata yang digunakan dapat saja meledak. Jika ada sedikit saja kesalahan, maka keseluruhan inskripsi itu akan dijual dengan potongan harga yang besar. Lin Ming akhirnya bisa istirahat tenang sepanjang malam. Dia tidur dengan nyenyaknya sampai pagi menyapa. Energi spiritual dan kekuatannya sedang berada di puncaknya. Dia bertanya kepada Lin Xiaodong tentang alamat-alamat pameran dagang dan rumah lelang, lalu berangkat untuk menjual kertas simbol inskripsinya. Dia telah membeli beberapa potong baju baru dan sebuah mantel bertudung yang dapat menutupi wajahnya. Walaupun pameran-pameran dagang dan rumah-rumah lelang ini mempunyai reputasi yang bagus dalam menjaga rahasia pelanggan mereka, dia memutuskan untuk lebih baik bersikap hati-hati. Bagaimanapun juga, jika keempat inskripsinya tersebut terjual dengan harga tinggi dan jati dirinya diketahui, seseorang mungkin saja merampok dan membunuhnya hanya untuk mendapatkan hartanya. Pertama, Lin Ming pergi ke balai lelang resmi di kota Anugerah Langit.
Ada banyak sekali rumah lelang di kota Anugerah Langit, dan tidak ada yang benar-benar mengungguli yang lainnya. Jadi, dia memilih yang reputasinya sedikit lebih bagus. Selama kertas-kertas simbol inskripsinya laku terjual, dia akan mampu membeli obat-obatan yang dia perlukan. Akan tetapi, saat dia telah mendekati rumah lelang pertamanya, Lin Ming sadar bahwa pikiran semacam itu terlalu sederhana. Rumah lelang memiliki proses pemeriksaan yang sangat ketat, khususnya mengenai barang-barang yang mereka jual. Jika tidak, tiruan dan replikanya akan berhasil dilalui dan reputasi rumah lelang akan mengalami kerugian. Untuk rumah lelang, reputasi adalah segalanya. Seorang pria parubaya menyapa Lin Min, lebih tepatnya, menghalanginya, dan bertanya. Pak, apakah ada yang bisa saya bantu? Lin Ming mengenakan jubah bersih dan renyah dan dia tampak seperti warga negara lain yang kaya. Namun tinggi badannya lebih pendek dari pria dewasa dengan beberapa inci. Selain itu, suaranya belum sepenuhnya matang, jadi tidak mungkin untuk menutupi fakta bahwa dia adalah seorang anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun. Oleh karena itu Lin Ming hanya berkata dengan suaranya sendiri, saya di sini untuk penilaian runs prasasti. Oh, pria parubaya melihat Lin Ming agak curiga. Bisakah aku melihat prasastimu? Bahkan, sikap pria ini sudah sangat sopan. Seorang yang berusia 15-16 tahun datang ke rumah lelang untuk menilai beberapa prasasti sudah aneh. Harganya sering naik hingga lebih dari 1000 tael emas. Kebanyakan orang akan memiliki kecurigaan yang kuat bahwa ini adalah lelucon yang praktis. Setelah Lin Ming mengeluarkan kertas simbol, pria parubaya mengerutkan kening saat ia melihat kualitas jelek itu. Ini adalah kertas simbol paling dasar dan murah yang tersedia di pasaran dengan 1 atau 2 tael emas untuk selusin. Meskipun biaya kertas simbol tidak mempengaruhi kualitas prasasti, itu masih merupakan tanda status master prasasti. Tentu saja mereka tidak akan pernah menggunakan kertas simbol semacam ini. Mereka biasanya menggunakan kertas simbol berkualitas tinggi yang harganya beberapa tael emas, untuk memamerkan hasil prasasti mereka. Namun ada energi samar yang dipancarkan dari kertas simbol dan pria parubaya mampu menentukan bahwa ini adalah produk yang lengkap dan nyata, bukan lelucon praktis. Dia menatap Lin Ming dan bertanya, apakah Anda memiliki semacam sertifikat yang menyatakan master prasasti yang menciptakan ini? Lin Ming menggelengkan kepalanya. Baiklah, datanglah bersamaku. Pria parubaya memimpin Lin Ming melalui lorong ke ruang penilaian di belakang rumah lelang. Pria di ruang penilaian mengenakan pakaian hitam bergaris, dan tampak menjadi kakek kasar di usia 50-an atau 60-an. Lin Ming juga mencatat tanda di depan pria yang menulis, penilai lanjut. Pria berjubah hitam mengambil kertas simbol ini di tangan dan mencatat bahwa prasasti itu ditempatkan pada kertas yang lebih rendah, tetapi dia tidak mengungkapkan ekspresi yang mengindikasikan dia jijik atau skeptis. Sebaliknya, ia mempertahankan sikap tenang, dan diam-diam mengenakan sepasang sarung tangan putih dan menginvestasikan perhatian penuhnya terhadap penilaian yang sungguh-sungguh dan praktis dari pekerjaan itu. Ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang profesional sejati. Namun penilai baru saja dimulai ketika dia mengangkat kepalanya, wajahnya sedikit lebih serius, dan menatap Lin Ming. Jika saya tidak salah, orang yang menciptakan simbol prasasti ini, kekuatannya tidak boleh melebihi tingkat ketiga dari tahap transformasi tubuh. Simbol prasasti akan selalu membawa sedikit petunjuk kekuatan jiwa pembuat. Itu mungkin bagi seorang penilai untuk menilai tingkat kultivasi seni bela diri pencipta melalui jejak ini. Sejak Lin Ming menciptakan kertas prasasti, jejak kekuatan jiwa secara alami akan lemah, tapi karena ia berlatih, True Primal Chaos Formula, yang luar biasa, kekuatan jiwa jauh lebih tebal daripada seniman bela diri rata-rata. Jika penilai tahu bahwa prasasti itu dibuat oleh seorang anak laki-laki pada tahap pertama tahap transformasi tubuh, dagunya pasti akan jatuh ke tanah. Lin Ming tahu bahwa tidak ada cara untuk menolak ini, jadi dia mengangguk. Satu-satunya orang yang terhirup dengan tajam, dan kemudian menghela nafas, untuk berpikir ada bakat seperti itu di dalam generasi muda. Sedikit transformasi tubuh tingkat 3 yang sepele dapat menggambar simbol prasasti. Ini mengejutkan. Petik 2. Biasanya, para ahli prasasti cenderung berasal dari generasi yang lebih tua, dan kebanyakan berada di atas batas penempaan tulang. Banyak yang bahkan menembus batas kondensasi puls dan beberapa bahkan di perbatasan praselestial. Mungkin transformasi tubuh tingkat ketiga ini hanyalah sebuah prasasti master magang, dan kebetulan beruntung dan membuat prasasti yang sukses. Namun anak ini membawa 4 prasasti yang sama, yang benar-benar luar biasa. Lin Ming mendengar pujian orang tua dan berpikir semuanya berjalan baik, tapi dia tidak mengharapkan pria tua itu berubah pikiran. Ini adalah lambang prasasti yang lengkap dan nyata, tetapi penciptanya hanyalah seorang magang, oleh karena itu kami tidak dapat mengidentifikasi peningkatan kekuatan yang akan diberikan atau integritas prasasti.
Anda harus tahu bahwa kekuatan jiwa magang umumnya terbatas dalam kuantitas dan kualitas, dan sangat sulit untuk menyelesaikan desain prasasti yang beragam dan rumit. Bahkan jika simbol meningkatkan kekuatan sebesar 10%, jika tidak dapat ditempatkan ke peralatan unggulan, maka kami tidak dapat melelang ini sebagai produk yang gagal akan merusak reputasi rumah lelang. Petik 2. Inskripsi hanya digunakan pada peralatan superior, karena hanya peralatan superior yang kokoh dan cukup kuat mengkonsentrasikan kekuatan jiwa dan energi dari seniman bela diri dalam pertempuran. Karena prasasti memodifikasi kekuatan jiwa, setidaknya perlu tingkat itu. Oleh karena itu barang-barang kualitas terendah yang seseorang akan letakkan prasasti setidaknya beberapa ribu tael emas. Peralatan ini bukan sesuatu yang rata-rata orang peroleh. Bahkan para junior keluarga aristokrat harus berkultivasi sampai setidaknya mengubah tingkat otot atau tulang tempa bahkan dianggap memiliki senjata berkualitas tinggi. Misalnya, Wang Yigao memiliki latar belakang keluarga yang sangat baik, tetapi karena kultivasinya rendah, meskipun dia telah menggunakan pedang biru halus, itu tidak berarti itu adalah harta karun. Pedang biru itu hanya 200 tael emas. Berapa kali Anda bisa mengukir senjata terbatas? Pada dasarnya, itu hanya satu kali. Setelah prasasti, yang lain tidak dapat ditempatkan. Berpikir tentang itu, siapa yang akan menghabiskan beberapa ribu tael emas di senjata, hanya untuk menempatkan di atasnya sebuah prasasti asal yang meragukan. Oleh karena itu pasar prasasti untuk peserta magang tidak ada. Lin Ming mengharapkan hasil ini dan berkata, saya hanya perlu melelang 3, yang terakhir dapat Anda gunakan untuk eksperimen. Setelah prasasti dibuat, terlalu sulit untuk menguji hasilnya. Bahkan sang pencipta hanya bisa mengira-ngira efektivitasnya. Ketika seorang seniman bela diri membeli sebuah prasasti, pada dasarnya dia berjudi pada keberuntungannya, sehingga para ahli prasasti tingkat tinggi diterima dengan baik karena mereka memiliki reputasi untuk menjamin keefektifan produk mereka. Sangat sedikit orang yang mau membeli prasasti master yang tidak dikenal, apalagi magang. Itu hanya judi dengan uang mereka sendiri yang berharga. Penilai berkata, tentu saja. Namun, eksperimen harus dilakukan dengan peralatan Anda sendiri. Petik 2. Lin Ming tiba-tiba berubah diam. Senjata senilai beberapa ribu tael emas. Dia mengira tidak mungkin bagi rumah lelang untuk dengan santai memasang senjata senilai beberapa ribu tael emas untuk diuji sebagai eksperimen. Jika Lin Ming adalah master prasasti maka hal-hal mungkin berbeda, karena master memiliki reputasi dan tidak perlu prasasti mereka diuji. Selain itu, rumah lelang akan senang untuk berhubungan baik dengan sosok seperti itu dan bahkan memberikan senjata mereka sendiri. Pada momen berharga Lin Ming, ia hanya memiliki 800 tael emas. Di mana dia akan mendapatkan senjata yang bernilai beberapa ribu tael emas untuk mengukir sebuah prasasti. Dia tidak repot-repot berdebat atau mengatakan hal lain. Dia bisa saja mengatakan bahwa tidak mungkin peralatan mereka akan mengalami kerugian, tetapi tidak ada alasan untuk mempercayainya, karena kekuatan jiwa pada prasasti itu benar-benar terlalu lemah. Jadi Lin Ming mengambil 4 kertas simbol dan berbalik untuk meninggalkan rumah lelang resmi Sky Fortune. Maaf, tapi kami perlu bukti bahwa asosiasi prasasti menyediakan, atau notaris yang ditandatangani diberikan kepada master prasasti. Di pameran perdagangan Sky Fortune City, pedagang itu langsung menolak Lin Ming setelah melihat usianya. Ini adalah penolakan sopan. Setelah itu Lin Ming pergi ke beberapa toko pribadi dan sikap orang-orang ini bahkan lebih buruk. Dia mencoba paviliun perdagangan transaksi prasasti yang berada di bawah yurisdiksi asosiasi perdagangan. Toko itu mewah dan mewah dengan 6 lantai, masing-masing diisi dengan perusahaan kelas tinggi dan menyombongkan suasana segar. Segala sesuatu mahal tidak ada yang murah, barangnya berkisar dari beberapa ratus hingga beberapa ribu tael emas. Bahkan para pemilik toko tidak perlu arogan. Jika seorang tuan muda yang kaya datang, maka mereka akan bersikap sopan dan menawarkan teh, kata-kata manis, dan pembajakan tanpa akhir. Tetapi bagi para penjual yang miskin, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali sebuah but lurus ke belakang. Beberapa orang bahkan tidak peduli untuk mengatakan apa-apa, dan hanya melambaikannya dengan tidak sabar. Lihatlah anak kecil, jangan membuat masalah di sini, kau menghalangi bisnisku yang baik. Hei kamu, ini bukan tempat di mana anak kecil harus datang ke, oh, hei pelanggan, apa yang kamu butuhkan? Ayo lihat. Haha, nak, jangan mencoba untuk menggodaku di sini, aku sudah tertawa hari ini. Ini hanya tisu toilet, dan Anda menarik beberapa api kecil di atas kertas toilet ini. Apakah Anda pikir itu adalah prasasti? Haha. Dalam rentang 1 hari penuh, Lin Ming telah mengunjungi 2 rumah lelang, sebuah pameran perdagangan, dan juga 5 paviliun perdagangan harta karun yang didirikan oleh keluarga terhormat, namun ia belum menemukan pembeli. Saat ia kembali ke paviliun kejelasan besar, Lin Ming menghela nafas.
Dia tidak menduga bahwa menjual beberapa prasasti akan sangat sulit. Namun ini hanyalah kemunduran kecil. Ejekan dan ejekan yang meremehkan tidak berpengaruh pada Lin Ming, yang sakit dan penderitaan dari kultivasi seni bela diri telah melampaui setiap rasa sakit psikologis yang akan dia alami beberapa kali. Bahkan jika itu Zhu Yan mengejeknya tentang Lan Yunyu, latar belakang keluarganya yang miskin, budidaya yang lebih rendah, tidak satupun dari ini dapat mempengaruhi hati seni bela diri Lin Ming. Dia menempatkan kertas simbol dan mulai berlatih, True Primal Chaos Formula. Meskipun dia telah mempraktekkan teknik prasasti setiap hari di bulan ini, dia masih bisa keluar beberapa waktu untuk berlatih True Primal Chaos Formula. Sekarang, dengan kerja kerasnya, True Primal Chaos Formula telah menyelesaikan keseluruhan level pertama. Budidaya seni bela diri sendiri juga berada di puncak tingkat pertama transformasi tubuh. Dengan kekuatan 9 batu dan tinju yang bisa menghancurkan besi kayu, ini adalah bukti dia berada di puncak transformasi tubuh tingkat pertama, latihan kekuatan. 9 batu setara dengan 900 jins. Ini adalah puncak transformasi tubuh tingkat pertama. Tapi kenyataannya adalah kekuatan Lin Ming sekarang tidak kurang dari 1000 jins. Hal ini disebabkan oleh pengaruh bahwa Chaotic Virtuous Combat Meridians ada dalam pelatihannya, dan bukan hanya itu tetapi kekuatannya meningkat setiap hari. Namun, Lin Ming sebenarnya masih terjebak di tingkat pertama transformasi tubuh. Setelah ia mengedarkan kekuatan jiwanya dengan True Primal Chaos Formula, Lin Ming mulai fokus pada pemahamannya tentang tulang. Waktu The Boning sendiri sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi dari kemampuan dan kecepatan, bahkan binatang ganas tingkat kedua tidak cukup untuk memenuhi permintaan latihannya. Sayangnya, bahkan di Great Clarity Pavilion, tingkat 3 binatang ganas sangat jarang. Lin Ming ingin berlatih pada binatang langka ini tetapi tidak dapat melakukannya. Jadi dia memikirkan sebuah ide, dan mulai malah menggunakan bagian belakang datar dari pisau untuk mendegradasi. Biasanya, seseorang yang berdebat siapa yang memiliki pisau paling tajam mereka bisa, atau bahkan kapak atau instrumen tajam lainnya. The Boning juga sering mengambil keseluruhan hari untuk menyelesaikan binatang ganas tingkat kedua. Tapi Lin Ming benar-benar menggunakan punggung pisau yang sangat tebal untuk menipiskan. Itu sangat sulit dan mustahil, pisau itu terasa seperti memotong kebatuan padat, dan setiap inci membutuhkan tingkat upaya dan kekuatan yang ekstrim. Ini memaksa Lin Ming untuk terus melelahkan kemampuan fisiknya ke batasnya sambil merasakan keterampilan. Sebelumnya, butuh lebih banyak waktu untuk makan semangkuk nasi daripada menenggelamkan binatang ganas tingkat kedua sepenuhnya, tapi sekarang 2 jam masih belum cukup untuk menyelesaikannya. Bahkan setelah dia melakukannya, dia basah kuyup karena keringat. Untunglah hasilnya masih bagus dan dia dengan rapi memotong potongan daging seperti sebelumnya. Jika Great Clarity Pavilion tahu bahwa Lin Ming sedang menyelesaikan The Boning binatang ganas tingkat kedua ini dengan hanya bagian belakang pisau, mereka tidak hanya akan memeriksa Lin Ming ke rumah sakit terdekat, tetapi juga akan memeriksa diri mereka sendiri. Setelah latihan malam, Lin Ming terlalu lelah sampai tulang-tulangnya. Dia benar-benar lupa tentang hal-hal prasasti dan langsung tertidur. Setelah semalam istirahat yang dalam, Lin Ming terbangun sebelum fajar dan menuju ke tempat rahasianya di pegunungan Zhou untuk berlatih seni bela diri. Dengan serangan demi serangan, matahari mulai naik ke langit. Pada saat ini, seorang anak lelaki muda mendekat dari rawa. Dia adalah seorang anak laki-laki bertubuh tinggi dan sehat yang berpakaian putih. Saudara Lin, mengapa kamu bertanya padaku kemana menjual lambang prasasti? Apakah Anda benar-benar selesai mengukir beberapa? Petik 2. Anak ini tepatnya Lin Xiaodong. Kemarin sekitar waktu ini, Lin Ming telah memintanya dan dia menjawab tanpa berpikir. Tapi setelah memikirkannya lagi dan lagi, dia menyadari bahwa tidak mungkin Lin Ming bisa membuat prasasti apapun. Meskipun Lin Xiaodong tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang prasasti, dia masih tahu itu tidak mungkin bagi Lin Ming untuk membuat simbol prasasti yang lengkap. Itu mungkin beberapa produk setengah jadi atau setengah jadi, dan jika dia membawa sesuatu seperti itu ke perdagangan yang adil untuk dijual, maka para pedagang kemungkinan akan membuatnya dipukuli karena menjadi penipu. Lin Ming tersenyum dan mengangguk, saya menghabiskan beberapa. Jantung Lin Xiaodong menegang, kamu membawa mereka untuk menjual. Tapi saya tidak menjual apapun. Petik 2. Diharapkan bahwa dia tidak menjual apapun, para pedagang ini tidak bodoh. Lin Xiaodong menaksir temannya dengan sedikit khawatir. Mata anjing pupinya dipenuhi kecemasan saat dia bertanya, Saudara Lin, kamu tidak dihajar, kan? Lin Ming tertegun diam. Adik laki-laki ini benar-benar memiliki imajinasi liar. Dia tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu temannya, aku benar-benar menyelesaikan simbol prasasti, dan aku bukan penipu tangan kedua, mengapa aku harus dihajar? Saat dia mengatakan ini dia mengeluarkan 4 kertas simbol yang telah dia kerjakan selama sebulan terakhir dan menunjukkannya kepada Lin Xiaodong.
Dia tidak ingin dia mengkhawatirkannya. Namun, begitu Lin Xiaodong melihat 4 kertas simbol ini, wajahnya langsung menegang karena ngeri. Penampilan kertas simbol ini benar-benar mengerikan juga lihat. Dia menduga bahwa prasasti Lin Ming mungkin tingkat kedua, atau bahkan rusak, tapi ini terlalu banyak. Kertas itu tebal kuning, itu baru saja munculnya kertas toilet yang terlalu sering digunakan. Hanya orang bodoh yang mau membelinya. Lin Xiaodong telah melihat beberapa makalah simbol oleh para ahli prasasti sebelumnya dan mereka selalu menggunakan lembaran yang terang dan bersih adalah warna yang berkilauan. Lin Xiaodong tampak seolah-olah dia sudah makan bubur manja. Dia tersenyum kering. Oh saudaraku yang manis. Dia tidak memiliki keberanian untuk mempermalukan Lin Ming, yang mungkin menderita. Dia hanya bisa memikirkan beberapa ratus tile bahan yang telah menjadi lebih dari kertas toilet bekas. Jantung Lin Xiaodong sangat kesakitan. Ini benar-benar membuang-buang uang. Lin Ming melihat ekspresi Lin Xiaodong yang telah berubah, dan dia bisa menebak apa yang sedang dipikirkannya saat ini. Dia hanya membuang kertas simbolnya. Tidak mungkin dia bisa menjelaskan ini secara memadai kepada Lin Xiaodong dengan cara yang dia akan mengerti. Saudara Lin, saya harus mengatakan dengan bakat dan usaha Anda akan menembus periode kondensasi puls cepat atau lambat. Mengapa repot-repot dengan ini? Lin Xiaodong memutuskan untuk mencoba pendekatan wortel untuk membujuk teman baiknya. Tongkat itu jelas tidak berfungsi. Lin Ming tersenyum dan tetap diam. Lin Xiaodong tidak salah. Bahkan jika dia tidak peduli dengan prasasti, itu hanya masalah waktu sampai dia mencapai fase kondensasi puls. Bahkan fase Haotian atau bahkan fase Xiantian yang terkenal tidak akan terlalu sulit. Namun membina jalan bela diri adalah perjuangan harian, dan waktu tidak menunggu siapapun. Jika dia tidak meningkatkan kultivasinya secepat yang dia bisa saat dia muda, itu hanya akan menjadi semakin sulit usia dewasa. Jika dia tidak menggunakan obat-obatan khusus atau benda-benda magis dan hanya bergantung pada usaha gigihnya sendiri, bahkan jika dia memiliki landasan yang kuat, itu masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Waktu yang Lin Ming tidak mampu habiskan. Oleh karena itu dia perlu menghasilkan uang dengan menggunakan teknik prasasti dan mengambil banyak jalan pintas yang dia bisa. Dia berkata, Xiaodong, Anda kembali dulu, saya masih memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Masalah, Saudara Lin, kamu tidak berpikir untuk menjual kertas simbol ini kan? Petik 2. Lin Ming tertawa dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir tentang hal itu terlalu banyak, saya sudah tahu bagaimana keadaannya. Saat dia mengatakan ini, Lin Ming telah melewati beberapa puluh meter ke kejauhan. Sialan, Lin Xiaodong melihat Lin Ming telah menghilang dan hanya bisa mengutuk punggungnya. Dia tahu Lin Ming telah memutuskan jalurnya dan dia tidak bisa mengubahnya. Saudaraku, oh saudaraku, berhati-hatilah. Meskipun Lin Ming benar-benar memiliki kehendak dan aspirasi, beberapa hal bahkan di luar kendali langit. Meskipun ada banyak toko di Sky Fortune City, jumlah yang memiliki kualifikasi untuk menjual simbol prasasti tidak banyak. Termasuk rumah lelang dan pameran dagang, semuanya kurang dari 30. Dalam hal ini, Lin Ming sudah mengunjungi sebagian besar dari mereka, dan tanpa dan pengecualian telah ditolak dari mereka semua. Hanya saja dia hanya seorang magang. Kadang-kadang magang akan beruntung dan menciptakan produk yang lengkap, tetapi tidak ada yang mau membuang senjata berharga mereka pada produk yang meragukan seperti itu. Lin Ming agak kecewa dengan kemunduran ini, tapi itu tidak mempengaruhi dia. Dalam pikirannya dia tahu bahwa dia hanya membutuhkan lebih banyak waktu dan dia akan melihat hasil kerjanya. Anda ingin menjual prasasti ini pada konsinyasi. Apakah kamu bercanda dengan anak kecil? Kamu masih sangat muda dan kamu ingin melakukan sesuatu yang tidak jujur. Ini tidak bisa dijual. Pergi dan jangan tunda aku dalam berbisnis. Anda menghalangi jalan. Petik 2. Pemilik toko Hundred Treasure Hall dengan tidak sabar melambaikannya. Tata krama pemilik toko pribadi selalu lebih buruk daripada rumah lelang yang lebih profesional. Lin Ming tidak mengambil ini terlalu dalam, tetapi saat dia berbalik, dia melihat wajah yang dikenalnya. Itu wajah yang sangat cantik, tapi dia juga enggan melihatnya. Tidak terlalu jauh darinya adalah dua gadis mengenakan gaun kuning muda. Salah satunya adalah orang yang telah melewatkan janji pertemuan mereka beberapa bulan yang lalu, dan telah menemani Zuyan untuk pergi ke Seven Martial House yang mendalam, Lan Yunyu. Lan Yunyu baru saja tiba, dan dia melihat ke bawah pada 4 kertas simbol ceroboh di tangan Lin Ming, dan memikirkan kata-kata yang pemilik toko dan baru saja katakan. Kulitnya yang berembun berubah. Lan Yunyu belum pernah melihat kertas simbol prasasti sebelumnya, tetapi bahkan jika dia memiliki dia tidak akan menghubungkan benda-benda dongeng ke kertas kasar ini di tangan Lin Ming. Dia menduga Lin Ming menjual kembali barang-barang, beberapa barang tidak banyak biaya,
dan mereka akan mencoba untuk membeli barang-barang seperti itu dan menjualnya di pasar yang lebih umum, pasar kelas bawah untuk perbedaan harga. Pekerjaan semacam ini memiliki laba yang rendah, dan yang terpenting, itu bukan pekerjaan yang bisa membuat kepala mereka tinggi. Juga, keluarga Lin Ming tidak kaya, dan dia harus mendukung biaya kultivasi seni bela diri bersama dengan pengeluaran sehari-hari untuk hidup. Dia pasti kekurangan uang baru-baru ini, dan karena itu mencoba apapun yang dia bisa. Dengan pikiran itu di sana, Lan Yunyu menghela napas. Dia tidak tahu apakah dia harus mengatakan apapun dalam situasi ini. Dia merasa seolah-olah apapun yang dikatakannya mungkin dapat melukai martabat Lin Ming, tetapi dia juga tidak bisa berpura-pura bahwa dia tidak melihatnya. Sekarang pemilik toko telah melihat Lan Yunyu, dan cangkir jeleknya segera tersenyum menyambut. Dari dulu sampai sekarang, seolah-olah dia adalah orang yang benar-benar berbeda. Wanita muda ini, barang apa yang ingin kamu beli? Kemarin kamu membeli pedang, apakah itu mudah digunakan? Oh ya, dan bagaimana tuan muda yang menemanimu kemarin, apakah kamu datang bersama? Saya tidak melihatnya. Petik 2. Itu jelas penyebutan pemilik buku tentang tuan muda mengacu pada Zuyan. Melihat senyum di wajah pemilik toko, Lin Ming juga tahu bahwa terakhir kali Zuyan datang ke sini dengan Lan Yunyu, pemilik toko telah membuat banyak uang. Lan Yunyu tidak berpikir bahwa pemilik toko akan menyebutkan Zuyan saat ini, yang hanya membuat situasi lebih canggung dan tegang. Dia ingin menjelaskan bahwa dia tidak melakukan apapun dengan Zuyan, tetapi dia memegang kata-kata di ujung lidahnya. Wajahnya memucat dan dia menguatkan dirinya. Dia bukan gadis kecil lagi, dan dia harus jelas tentang hal-hal ini. Cepat atau lambat dia akan menikah dengan keluarga Zhu, dan meskipun dia tidak suka Zuyan, tetapi untuk tujuannya, dia telah menyerah pada takdirnya dan telah memilih jalan pengkhianatan. Setelah sedikit canggung yang lebih tegang, Lan Yunyu bertanya dengan suara rendah, "Sudah lama, apakah kamu baik-baik saja?" "Baiklah," Lin Ming menjawab dengan tenang. Apa yang dulu ada di masa lalu, dia tidak ingin memikirkan hal-hal ini. "Baik, jika Anda benar-benar baik-baik saja, bagaimana Anda bisa ada di sana?" Seorang anak lelaki berusia 15 tahun yang menderita karena kesakitan kultivasi, sementara juga harus mengkhawatirkan mata pencahariannya sendiri, dan mengalami cemoohan orang lain, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Lan Yunyu tahu sikap keras kepala Lin Ming, tetapi melihat penampilannya seperti ini, dia hanya bisa mendesak, "Kamu tidak berpikir untuk kembali." Kembalilah kemana? Haha, apa kau memberitahuku untuk menyerah pada seni bela diri? Petik 2. Saya tidak mengatakan itu. Saya hanya mengatakan bahwa melatih seni bela diri berbahaya bagi tubuh. Jika Anda tidak memiliki cukup uang untuk membeli obat, maka mudah untuk menderita cacat permanen. Lan Yunyu menghela napas, dan tatapannya jatuh pada kertas simbol di tangan Lin Ming. Uang yang Anda hasilkan dari menjual kembali barang-barang kecil tidak cukup untuk mendukung kebutuhan budidaya seni bela diri. Saya tidak berpikir bahwa Anda telah menderita apapun. Saya tahu bahwa Anda tidak mau mendengarkan, tetapi saya tidak ingin berpikir bahwa di kemudian hari satu-satunya hal yang akan Anda lakukan adalah berbaring di tempat tidur. Petik 2. Mendengar kata-katanya yang tulus, Lin Ming tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas nasihatnya, tapi saya tidak akan menyerah. Saya tidak akan pernah menyerah." Dia mengangkat tangannya dan menunjuk pada gambar api menyala yang indah di kertas simbol dan berkata, "Jalan dari seniman bela diri seperti nyala api ini. Berlatih seni bela diri hanya akan menyebabkan rasa sakit. Bahaya tidak terhitung dan jalan dipenuhi dengan rintangan. Setiap orang yang berjalan di atasnya pada akhirnya akan berubah menjadi abu, tetapi seniman bela diri sejati akan terlahir kembali dari abu ini. Bahkan jika saya hanya semut kecil dan lemah, saya akan masuk ke dalam api tanpa ragu-ragu. Aku akan melawan takdirku untuk satu dari sejuta kemungkinan bahwa aku akan mengalami samsara milikku dan terlahir kembali menjadi Phoenix yang menyala. Dan bahkan sekarang, aku bukan lagi semut." Lin Ming mengucapkan kata-kata itu dengan senyum samar. Dia menyingkirkan kertas-kertas simbolnya dan diam-diam pergi, hanya menyisakan siluet kesepiannya, tetapi kembali bangga. Lin Ming meninggalkan 100 Treasures Hall seperti ngengat ke cahaya. Ini adalah jantung dari seni bela diri. Ini adalah daunnya. Dia akan bertahan sampai hari ia mencapai nirwana. Dia tidak akan beristirahat sampai hari itu bahwa dia akan terbang ke langit. Perhentian terakhir Lin Ming adalah rumah lelang Red Maple. Lin Ming tidak menghibur ide sukses apapun, dan seperti yang dia pikirkan, juru lelang-lelang rumah lelang telah keluar untuk menolaknya. Namun wanita cantik ini merasa bahwa Lin Ming telah diperlakukan sedikit tidak adil, jadi dia memberinya 2 saran. Pertama, dia harus mencoba asosiasi prasasti. Mungkin mereka akan tertarik untuk membeli kertas simbolnya untuk koleksi atau penggunaan edukatif. Biasanya simbol prasasti tingkat tugas relatif jarang karena rasio keberhasilan yang rendah,
tetapi Lin Ming memiliki 4, jadi itu bahkan lebih. Kedua, dia bisa mencoba menuju alun-alun kota dan menjajakan barang-barangnya di sana. Lin Ming belum pergi ke asosiasi prasasti sebelumnya. Dia tidak memiliki mandat dari Master Prasasti asli, dan bahkan Master Prasasti tingkat atas tidak akan dapat melihat misteri di balik prasasti Lin Ming. Perbedaan antara teknik prasasti Sky Fortune Kingdom dan teknik alam para dewa terlalu besar. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Lin Ming adalah pergi ke pusat kota, dan berharap untuk menjual kertas simbolnya di sana. Sayangnya, tidak mungkin mendapatkan harga yang layak. Meskipun alun-alun kota adalah pusat perdagangan tingkat yang lebih rendah, itu masih merupakan pembentukan resmi yang disokong oleh pemerintah. Di sini ada berbagai barang yang bisa dijual dengan komisi. Pusat perdagangan akan mengambil 5%, tetapi reputasi pusat sudah dikenal, dan tidak ada rasa takut ditipu, sehingga banyak orang memilih untuk melakukan itu. Ambang kualitas untuk memasuki pusat perdagangan rendah, selama itu asli dan bukan tiruan, maka barang apapun bisa dijual dengan harga pantas. Simbol prasasti Lin Ming secara alami adalah asli, ini tidak ada yang bisa menyangkal, tapi itu hanya pekerjaan magang jadi nilainya rendah. Setelah penilai pusat perdagangan memeriksa barang-barangnya, pria gemuk itu menawarkan harga mulai dari 100 style emas. Mendengar nomor ini, Lin Ming hanya bisa tertegun ke dalam keheningan. Adikmu, apa ini? Bahan untuk prasasti itu harganya 7-800 style emas, dan pusat perdagangan menawarkan 100 style emas untuk satu. Jika dia menjualnya dengan 100 style emas, Lin Ming hanya akan menerima 400 style emas. Jadi, apakah kamu ingin menjual atau tidak? Lin Ming mengatupkan giginya, ya, saya akan menjual. Saya akan menjual 2. Lin Ming baru-baru ini menghabiskan semua uangnya. Jika bukan karena gaji besar dan kondisi yang baik dari paviliun kejelasan, dia akan kelaparan di jalanan. Bahkan jika menjual dengan kerugian, dia bisa menerima penjualan 2. Adapun 2 lainnya dia hanya menunggu 1 periode. Hatinya tidak mau menjual 2 emas terakhir dengan 100 style emas. Tinggalkan alamatmu di belakang, kata si penilai gemuk. Pusat perdagangan bertanggung jawab atas penjualan barang-barang komisi saja. Hanya ketika orang telah membeli barang, mereka akan dibayar. Untuk Lin Ming, 2 simbol prasasti ini juga tidak memiliki kepastian untuk dijual. Sewa rendah adalah 1 tile emas, sewa menengah 3 tile emas, dan sewa tinggi 5 tile emas untuk sewa 1 bulan. Jika setelah periode itu barang tersebut tidak bisa dijual, barang itu keluar dari rak dan uangnya tidak dikembalikan. Penilai gemuk itu berkata, "Sialan, bahkan ini membutuhkan uang, keberuntungannya benar-benar anjing." Dia menoleh dan memikirkannya, tingginya harga sewa jelas yang terbaik, diikuti oleh sewa menengah. Persewaan yang rendah mungkin adalah beberapa sudut yang teduh di mana tidak seorang pun akan melihat barang-barangnya. Lin Ming mengeluarkan 5 tael emas dari sakunya, dan menamparkan 3 tael emas pada yang mampu, aku akan mengambil sewa menengah. Untuk berpikir bahwa hal-hal akan datang ke ini, prasasti itu tidak diragukan lagi tidak lebih buruk dari seorang tuan, tetapi sekarang dijual seharga 100 tael emas saja, dan dia juga harus membayar 5% pajak bersama dengan biaya sewa. Dan itu juga tergantung pada apakah seseorang membeli barang-barangnya. Lin Ming menghela nafas, itu benar-benar sulit diketahui. Dia menempatkan 2 tael emas kembali ke sakunya dan memaksakan senyuman. Apalagi membeli obat-obatan langka untuk menumbuhkan seni bela dirinya, dia akan beruntung jika ada cukup makanan untuk diletakkan di atas meja. Tanpa obat-obatan dan tanpa bahan lain, Lin Ming tidak merasa benar meminta saudaranya Lin Xiaodong untuk meminjam uang. Karena itu ia tinggal di pegunungan Zhou dan mempraktekkan True Primal Chaos Formula. Hari-hari berlalu satu persatu seperti ini. Sudah 7 hari berlalu, pusat perdagangan alun-alun kota selalu menjadi tempat yang ramai. Beberapa orang dengan penilaian yang baik akan datang ke sini dan membuka toko jendela untuk beberapa barang langka yang salah tempat dengan harga lebih murah. Itu adalah perasaan berharga untuk menemukan harta karun. Namun orang-orang ini biasanya tidak akan melihat tanaman obat atau simbol prasasti. Itu terlalu sulit untuk melihat kualitas mereka, jadi mereka sering melewatkan barang-barang ini. Karena ini ratusan dan ribuan pelanggan telah datang, tapi simbol prasasti Lin Ming dengan tenang tinggal di rak karena tidak ada yang memintanya. Tapi hari ini, seorang pria tinggi dan berotot dengan tubuh bagian atas yang besar datang berjalan ke pusat perdagangan. Seluruh tubuhnya dibungkus dengan otot tebal dan dia memiliki penampilan yang kasar. Dia hanya seorang pria yang mengintimidasi. Dia membawa pedang panjang 4 kaki di punggungnya, dan berjalan dengan bangga seperti harimau yang mencari masalah. Orang itu memiliki mata yang dingin. Tubuhnya dipenuhi dengan bekas luka, dia adalah seorang pria yang telah mengalami banyak pengalaman hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya.
Pria ini adalah pembunuh sejati, anak-anak kecil yang dilatih di Martial House tidak bisa dibandingkan dengan kehadirannya. Melihat orang ini, si penilai gemuk menyusut. Pria ini berada di level kelima dari transformasi tubuh. Kekuatan di puncak penempaan tulang. Orang ini hanya selangkah lagi dari periode kondensasi puls. Tetapi langkah yang satu ini memiliki terlalu banyak orang yang tidak dapat menyeberang di seluruh hidup mereka. Apa yang ingin dibeli pelanggan? Penilai gemuk berdiri dan menyapa. Pria itu tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya melihat sekeliling. Begitu bijaksana si penilai juga tetap diam. Pria itu melihat ke sekeliling toko dan sepertinya tidak ada yang menarik perhatiannya. Sampai tiba-tiba, dia menunjuk dua keping kertas kuning yang ditekan di antara panel-panel kaca. Ini adalah simbol prasasti. Iya nih, ini 100 tael emas. Pria itu berkata dengan sedikit kejutan. Simbol prasasti yang biasa harganya lebih dari 1000 tael emas, 100 tael emas benar-benar murah. Si pemilik toko berkata dengan jujur, ini adalah produk dari seorang siswa prasasti. Tingkat kultivasinya hanya pada tingkat ketiga dari transformasi tubuh. Kekuatan yang meningkat yang ditawarkannya mungkin hanya mencapai 10%. Petik 2. 10%, pria itu mengerutkan kening. Ini benar-benar angka yang rendah. Namun sayang, dia tidak mampu membeli simbol prasasti senilai lebih dari 1000 tael emas. Nama pahlawan ini adalah Tai Feng. Latar belakangnya biasa, dan gajinya tergantung pada apa yang disediakan tentara untuknya. Dia harus menyediakan bagi orang tuanya yang sudah lanjut usia dengan menyediakan obatnya sendiri, jadi dia tidak bisa menghabiskan emas dalam jumlah besar. Bahkan 1000 tael emas, tetapi bahkan 100 adalah harga yang cukup besar dan kuat. 1 bulan yang lalu, Tai Feng telah menemani angkatan bersenjata dalam sebuah ekspedisi dan telah mengambil kepala pemimpin musuh, yang juga berada di tahap penempaan tulang. Dia mengambil pedangnya sebagai rampasan perang. Pedang ini adalah harta langka manusia. Aturan tentara adalah bahwa harta yang didapatkan adalah milik sendiri. Seperti ini, Tai Feng memperoleh pedang berharga. Namun, pedang itu telah rusak, ujung pedangnya patah. Harta yang tidak lengkap ini hanya bisa menampilkan efek terbatas. Ketika seniman bela diri memusatkan kekuatan jiwanya di senjata, karena pedang itu tidak lengkap, kekuatan tempur juga diturunkan. Selain itu, Tai Feng juga kecewa karena pedang itu tidak memiliki simbol prasasti, jadi kekuatannya bahkan lebih rendah dari 1 tingkat. Tai Feng tidak memikirkan ukiran prasasti di atasnya, karena ia tidak mampu membayar harga tinggi, dan juga karena pedang itu rusak sehingga orang bisa mengatakan itu tidak layak dari sesuatu seperti simbol prasasti. Tetapi melihat simbol prasasti ini dari seorang murid, dia mulai melihat daya tariknya. Umumnya simbol yang meningkatkan kekuatan sebesar 30% akan membutuhkan sekitar 1500 tael emas. Tapi ini hanya menambah senjata 10%, jadi harganya hanya 100 tael emas. Rasio efektivitas terhadap biaya tinggi, tetapi yang lebih penting, ia mampu membelinya. Besok adalah putaran ketiga turnamen seni bela diri militer. Lawannya berikutnya adalah yang cukup sulit. Jika dia bisa meningkatkan kekuatan pedangnya sedikit, maka peluangnya untuk menang akan jauh lebih tinggi. Turnamen ini dibutuhkan oleh semua seniman bela diri dalam usia 30 tahun. Jika seseorang memiliki hasil yang bagus, mereka akan mendapatkan hadiah besar, atau bahkan promosi dalam pangkat militer. Ekspansi militer Tai Feng telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Jika dia menunjukkan hasil yang bagus kali ini, dia mungkin akan diangkat menjadi kapten dari 10.000 pria. Apalagi dia menginginkan imbalan. 10 tahun yang lalu ibunya telah memetik obat-obatan herbal sehingga ia dapat terus berlatih seni bela diri dan jatuh dari tebing dan mematahkan kedua kakinya. Dia telah dikurung di ranjang sejak itu. Tai Feng bersumpah ke surga bahwa ia akan membeli obat hitam jade yang langka untuk ibunya. Black Jade Paste memiliki kemampuan untuk menyembuhkan tulang yang patah jika diatur dengan benar. Dengan itu, dia akan bisa menyembuhkan kedua kaki ibunya, dan dia akan bisa berjalan lagi. Tetapi harga obat langka ini adalah 5.000 tael emas. Baginya sekarang, itu hanya sosok yang tak terbayangkan. Dengan pemikiran ini, Tai Feng harus meraih kemenangan dengan tangannya sendiri. Besok adalah hari ketiga turnamen, dan bahkan Marshal Qin Xiao akan hadir secara pribadi. Dia adalah tokoh nomor 1 di negeri ini. Tidak mungkin dia kalah begitu banyak di panggilan. Untuk keluarganya, untuk ibunya. Tai Feng mengatupkan giginya dan berkata kepada pemilik toko, simbol prasasti ini, aku akan mengambilnya. Tidak mungkin. Entah bagaimana, Anda berhasil mendapatkan 95 tael emas. Lin Xiaodong melihat uang kertas di tangan Lin Mings dan tidak percaya itu nyata. Dia tidak bisa mengatakan apa yang dia pikirkan dalam pikirannya, bahwa beberapa orang bodoh yang menyedihkan dan menghabiskan 95 tael emas untuk membeli selembar kertas toilet.
Ini 92 tael emas. Kata Lin Ming. Pusat perdagangan alun-alun kota sangat cepat dalam hal uang. Keesokan harinya setelah pembelian mereka menyerahkan Lin Ming keuntungannya. Awalnya 100 tael emas, dan setelah mengambil 5%, dan 3 tael emas untuk sewa, ada 92 tael emas tersisa. Simbol prasasti yang seharusnya memiliki nilai minimal 1000 tael emas hanya dijual seharga 92. Ini benar-benar membuat Lin Ming kagum bahwa orang yang membelinya mendapat untung, tapi memang benar bahwa mereka yang membelinya mengambil risiko. 90 tael emas tidak cukup untuk membeli obat langka apapun. Itu hanya cukup untuk membeli jenis umum yang menyembuhkan luka. Lin Ming mengangkat bahu dan pergi ke toko obat untuk mencari beberapa bahan. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa saat ini di arena baju besi, ada turnamen kemegahan yang tak tertandingi dan besar yang terjadi, Grand Majelis Seniman Bela Diri. Di lapangan Ten Mile, mengenakan baju besi berat di bawah terik matahari, 10.000 tentara berdiri dalam formasi persegi yang sempit. Jika seseorang mendekati mereka, mereka akan merasakan aura perang, seolah-olah mereka tenggelam di beberapa medan perang kuno ketika Dewa Kematian berderap menuju mereka. Ini adalah prajurit paling hebat dari Sky Fortune Kingdom. Bahkan memilih satu secara acak, itu bukan lelucon untuk mengatakan bahwa mereka bisa bertarung melawan 10 prajurit lainnya. Seberang tentara ini adalah barisan kursi. Di tengah ini duduk seorang pria mengenakan baju besi emas. Meskipun rambut tebal di pelipisnya sudah mulai memutih, ekspresinya cerah, dan matanya tajam seperti elang. Dia memberi perasaan kekuatan yang tak terbatas, pahlawan di antara pahlawan. Ini adalah pria yang kekuatannya telah menyapu timur Sun Country 80 tahun yang lalu, Marshal Qin Xiao. Kehadirannya di sini menunjukkan betapa pentingnya turnamen ini. Keluarga Qin juga hadir, termasuk Qin Xingxuan dan tuannya, Mr. Mui. Mui sudah berumur 100 tahun. Budidayanya telah mencapai tahap tengah Hautian. Dia juga salah satu master tertinggi Sky Fortune, dan adalah seorang ahli prasasti. Bahkan Raja Langit Keberuntungan Kerajaan harus memperlakukannya dengan hormat. Selain keluarga Qin, ada juga ribuan pejabat militer lainnya. The Sky Fortune Kingdom mengadakan seni bela diri di harga tinggi, terutama di militer. Sebuah turnamen akan diadakan setiap 3 tahun, untuk pemilihan bakat ke posisi yang lebih tinggi, dan untuk meningkatkan semangat juang prajurit bela diri. Persyaratan untuk turnamen ini adalah yang harus kurang dari 30 tahun dan telah mencapai setidaknya tingkat ketiga dari transformasi tubuh. Ribuan pesaing akan masuk, dan setelah beberapa tes dan 3 putaran, hanya 50 yang tersisa. Sekarang babak ketiga dan terakhir kompetisi dimulai. Para pesaing telah melalui putaran mereka, dan tak lama lagi hanya tersisa 50. Ini adalah pertempuran terakhir. Para kontestan akan mengedepankan semua kemampuan tersembunyi mereka dan bertarung dengan segenap kekuatan mereka. Panggung akan mengisi dengan aura api yang mengamuk ketika setiap orang membuat kedudukan terakhir mereka. Namun dimulainya kompetisi tidak menyebabkan para petinggi untuk memberi banyak perhatian. Para pesaing di lapangan sejauh ini memiliki kekuatan yang rendah, atau terlalu banyak perbedaan di antara mereka. Itu telah mencapai babak ke-20 sejauh ini dan tidak ada perkelahian yang menggebu-gebu. Semua Qin Xiao peduli sejauh ini hasilnya. Kompetisi sekarang memiliki 2 sisi. Salah satunya adalah putra seorang jenderal, seorang pria berusia 29 tahun yang tampan di puncak penempaan tulang. Beberapa tahun terakhir pria ini telah melakukan banyak misi dan memperoleh banyak medali dan penghargaan untuk layanannya. Kekuatannya telah diperkuat oleh peristiwa-peristiwa ini, dan dalam kepemilikannya bahkan ada 2 harta, pedang dan baju zirah. Saber juga memiliki ukiran di atasnya dari Master Prasasti, kekuatannya bukanlah masalah kecil. Tetapi di sisi lain adalah seorang prajurit kelahiran dari asal-usul yang sederhana. Namanya adalah Tai Feng. Bakatnya tidak luar biasa, tetapi ia berlatih dengan tekun sampai titik itu meninggalkan satu nafas. Dia tak kenal takut dalam pertempuran, bahkan ancaman kematian tidak bisa membuatnya ragu. Dia telah membunuh banyak musuh dan mendapatkan banyak pahala, bahkan lebih dari anak jenderal. Sekarang, Tai Feng juga berada di puncak penempaan tulang. Sangat jarang bagi 2 tentara untuk memiliki budidaya yang sama dan tinggi pada usia mereka. Setelah membantai musuh-musuh mereka di medan perang, di masa depan mungkin mereka akan memasuki periode kondensasi puls dan menjadi pilar negara. Ketika wasit mengumumkan kedua pesaing, seorang jenderal berpelat perak tersenyum dengan kebahagiaan dan kepuasan. Yang terjadi di panggung adalah putranya. Haha, orang tua Li, anakmu benar-benar membuatmu bangga kali ini. Qin Xiao tersenyum sambil mengatakan ini. Jenderal perak terpampang ini pernah berada di bawah komandonya dan mereka adalah teman lama. Komandan terlalu sopan. Anak lelaki malang ini telah tumbuh dengan banyak obat-obatan langka dan masih belum menunjukkan banyak harapan, dia benar-benar tidak berusaha untuk berhasil.
Meskipun Jenderal Perak terpampang mengatakan ini dengan penghentian, dia tidak bisa menyembunyikan senyumannya. Dia sangat puas dan bangga dengan putranya. Tai Feng ini memiliki hasil yang sangat bagus, tapi dia akan kesulitan untuk menang hari ini. Qin Xiao berkata demikian karena perbedaan dalam keterampilan bela diri dan perbedaan peralatan langka. Putra Jenderal Perak yang terpesona memiliki dua harta langka, dan mereka juga memiliki ukiran master prasasti untuk memperkuat kekuatan mereka. Tai Feng ini berasal dari latar belakang yang sederhana, tentu saja dia tidak akan memiliki hal-hal seperti itu. Pertempuran ini sepertinya tidak adil, tapi turnamen Sky Fortune Kingdom selalu begitu. Harta dan peralatan dianggap sebagai bagian dari kekuatan bawaan prajurit. Di tengah-tengah medan perang, karena perbedaan peralatan, jika Anda ditebas oleh musuh, dapatkah Anda mengeluh bahwa itu tidak adil? Tidak mungkin bagi tentara untuk memasok setiap prajurit dengan peralatan yang langka, sehingga jika seorang tentara ingin mempersiapkan, maka latar belakang keluarga mereka juga menjadi bagian dari kekuatan mereka, dan bahkan bagian yang penting. Ketika Tai Feng muncul di panggung, dia menghunus pedang empat kakinya. Qin Xiao berbalik ke Mu Yi yang duduk di sampingnya. Tuan Mu Yi, apakah itu pedang Tai Feng juga harta karun? Mu Yi mengusap jenggotnya dan mengangguk. Harta memang, tapi itu rusak. Oh, rusak. Setelah Mu Yi mengatakan itu, Qin Xiao juga melihat bahwa pedang itu kehilangan ujungnya. Itu benar-benar pedang yang rusak. Mu Yi berkata, peralatan yang rusak tentu saja lebih buruk dari keseluruhan. Tidak hanya itu tetapi itu adalah satu-satunya harta Tai Feng, sedangkan Li Qi memiliki dua. Dua tingkat kultivasi mereka mungkin serupa, tetapi manual keterampilan bela diri Tai Feng lebih rendah daripada Li Qi. Pertempuran ini, Tai Feng akan kalah. Qin Xiao berkata, meskipun dia akan kalah, bahwa Tai Feng ini berhasil mencapai sejauh ini dengan pedang yang rusak juga menakjubkan. Jika dalam pertempuran berikutnya dia bisa mengatur untuk mengambil 20 langkah, saya mungkin akan mempromosikan ke aula bela diri militer. Xing Xuan, perhatikan baik-baik pertempuran ini, Anda juga akan memasuki lapisan kelima transformasi tubuh. Meskipun Anda berlatih keterampilan bela diri khusus untuk wanita, semua makhluk adalah sama, jadi jika Anda menonton dengan hati-hati itu akan membantu Anda. Petik 2. Beberapa kata terakhir Qin Xiao adalah untuk Qin Xing Xuan. Dia dengan sopan mengangguk dan berkata, ya kakek. Segera setelah wasit memulai pertarungan, pria yang bernama Li Qi bergegas maju dengan beberapa serangan ganas. Dia berharap untuk mengakhiri pertempuran sesegera mungkin. Dia memiliki keunggulan dalam setiap aspek. Semakin cepat dia menyelesaikan ini, semakin baik. Dia mulai menggunakan skill rahasia yang diturunkan melalui keluarga Li, Five Secret Mountains Saber Art. Jenis pedang seperti ini luar biasa seolah-olah gunung jatuh ke atasmu. Setiap tebasan dan dorongan ditemani oleh kekuatan yang tak tertandingi. Itu bisa langsung membanjiri siapapun dari tingkat budidaya yang lebih rendah. Bahkan dengan kultivasi yang sama, sulit untuk bertahan dari serangan ini yang menghancurkanmu seperti gunung yang tak terhitung banyaknya. Kebanyakan hanya akan menyerah pada serangan berat yang menghancurkan. Begitu Li Qi memegang pedangnya, udara dipenuhi dengan desiran angin, seolah-olah seluruh orkestra sedang memainkan lagu pertempuran. Saber di tangannya adalah 500 jins, itu kombinasi sempurna untuk menampilkan kekuatan luar biasa dari Five Secret Mountains Saber Art. Jika kualitas senjata musuh kurang, maka senjata itu akan pecah begitu saja. Tai Feng melihat Li Qi datang menebas dan matanya mengeras, kulitnya berubah. Dia tahu langkah rahasia Li Qi. Dia menenggelamkan pinggangnya dan memantapkan kakinya. Dengan kedua tangan mencengkeram pedang yang patah itu, tubuhnya meletus dengan banjir esensi sejati yang bergejolak yang dituangkan ke dalam pedang. Menghadapi pemogokan Li Ai yang luar biasa, dia hanya bisa bertemu dengannya dengan seluruh kekuatannya. Tapi saat Tai Feng menuangkan esensi sejatinya ke pedang, jantungnya sedikit berdetak. Esensi sejati mengalir seolah-olah jauh lebih lancar dari sebelumnya. Tai Feng sudah memiliki pedang ini selama beberapa bulan. Sebelum sekarang, ketika dia menuangkan esensi sejati ke dalam pisau, itu seperti menuangkan air ke parit saluran air. Pedang tidak bisa menyerap banyak esensi sejati, dan nyatanya banyak yang terbuang. Tapi kali ini pedang itu menyedot esensi sejatinya seperti arus eding. Kelancaran penyerapan tidak bisa dibandingkan, dan tidak ada satupun rasa limbah. Bagaimana bisa seperti ini? Tai Feng tidak punya waktu untuk berpikir dengan pedang Li Qi yang menabraknya, jadi dia hanya berteriak dan memotong pedangnya ke atas. Dengan keterampilan bela diri militer kelas rendah miliknya, Total Annihilation Strike, ia bertemu keterampilan bela diri rahasia tingkat tinggi Li Qi yang diturunkan melalui keluarganya, Five Secret Mountains Saber Art. Baling-baling mereka bertabrakan setiap ledakan keras memenuhi udara. Tabrakan esensi sejati meletus ke udara, dan lantai daerah itu hancur berantakan.
Li Qi dipaksa mundur 3 atau 4 kaki, tetapi Tai Feng juga dipaksa mundur beberapa langkah. Dicocokkan merata, Tai Feng tersentak dan melihat pisau di tangannya, wajahnya dipenuhi dengan warna tak percaya. Dia tidak pernah bertarung sebelumnya dengan Li Qi sebelumnya, dan hanya mendengar tentang dia. Setelah pemogokan itu sekarang, dia akhirnya menyadari betapa menakutkannya orang ini. Sebelumnya, dia akan menderita beberapa luka ringan, bukan bagaimana dia berhasil menjaga pedangnya itu dicek. Dia tahu dengan pasti bahwa itu bukan kekuatannya sendiri yang meningkat, tapi pedangnya ini telah berubah, apakah itu karena simbol prasasti dari kemarin? Tai Feng tidak mengerti bagaimana prasasti bekerja, tetapi tahu bahwa mereka bisa memperkuat senjata. Tai Feng mengira mereka mungkin meningkatkan ketajaman bilahnya, tetapi setelah mengujinya kemarin di beberapa pohon dia tidak merasakan sesuatu yang berbeda, jadi dia telah kecewa. Dia tidak pernah menyadari bahwa teknik prasasti menggunakan esensi sejati untuk meningkatkan kekuatan senjata. Apakah ini benar-benar lambang prasasti dari seorang murid? Bagaimana bisa begitu galak? Meskipun dia tidak mengerti harga dari kebanyakan prasasti, di dalam hatinya dia benar-benar tahu bahwa dengan kekuatan dan efek kuat seperti itu, tidak mungkin prasasti ini dapat dibeli hanya dengan 100 tael emas. Hanya dengan tabrakan, Li Qi telah terpukul mundur ke kenyataan. Orang ini telah mengambil serangan pedangnya dengan pisau patah itu dan keluar mungkin bahkan lebih tinggi. Pria ini, menakutkan. Baik, Qin Xiao memuji, keterampilan bela diri militer biasa mampu menjauhkan, keterampilan saber suci Gunung Li Qi dengan pisau patah. Tai Feng ini bagus, sangat bagus. Mr. Muyi, bagaimana menurutmu? Petik 2. Muyi mengerutkan alisnya dan kehilangan kata-kata. Meskipun ia dan Qin Xiao memiliki tingkat kultivasi yang sama, ia juga seorang ahli prasasti, sehingga pemahamannya tentang harta secara alami melebihi Qin Xiao. Dalam serangan singkat itu beberapa saat yang lalu, dia dengan jelas melihat bahwa pisau patah milik Tai Feng tidak kurang menakjubkan dari pedang Li Qi. Dan itu karena esensi sejati yang dituangkan dari pedang itu bahkan mengejutkannya. Bagaimana bisa seperti ini? Melihat pisau yang rusak, dia bisa melihat bahwa itu bukan harta kelas tinggi. Mungkinkah itu karena simbol prasasti? Bang! Saat Mr. Muyi berpikir, Tai Feng dan Li Qi bertabrakan lagi di dalam percikan bunga api yang mempesona. Keduanya adalah pejuang yang kejam dan ganas, setiap gerakan mereka bertemu langsung dengan yang lain. Tapi Tai Feng mengandalkan pedang yang patah untuk secara merata menyesuaikan Li Qi, dan bahkan kecerdasan dari esensi sejati yang meledak dari pedangnya melebihi pedang Li Qi sampai jauh. Petik 2 tanda seru petik 2. Dalam bentrokan berikutnya, Li Qi membuat kesalahan yang ceroboh dan tergores oleh pedang Tai Feng. Meskipun armor Li Qi juga harta yang langka, pedang lawan mengandung esensi sejati berbahaya yang melingkupi dan mengebor tubuhnya. Wajah Li Qi langsung berubah menjadi putih karena dia hampir meludahkan seteguk darah. Bahkan Qin Xiao menyadari bahwa pedang itu aneh. Dia melihat Dan Muyi dan berkata, sepertinya saya suka meremehkan pedang itu. Pangkat harta apa yang ada di dalam langkah manusia? Petik 2. Muyi menjawab, ini pasti harta karun yang lebih rendah dalam langkah manusia. Dia mengetukkan jari-jarinya ke sandaran lengannya saat dia memikirkan apa penyebabnya. Pada saat ini, Qin Xingxuan yang telah secara hati-hati mengamati pertempuran, membuka mulutnya dan berkata, Tuan, mungkin pada harta ini terukir simbol oleh seorang ahli prasasti yang hebat. Muyi berkata, saya juga mencurigai ini. Saya berpikir keterampilan Tuan apa ini bisa menjadi milik. Bahkan jika pedangnya sudah rusak ke keadaan ini, karena pedang itu bisa menguasai kekuatan itu. Ketika mereka berbicara di antara mereka sendiri, pertarungan di panggung mencapai finalnya. Li Qi telah terluka dan tidak bisa menahan apapun lagi. Sudah waktunya untuk menggunakan tipe ke-6 dari Five Secret Mountains Saber Skill. Dia baru saja mempelajari keterampilan ini dan menyimpannya sebagai gerakan pembunuhnya dalam pertandingan terakhir, tetapi saat ini dia tidak memiliki pilihan selain menggunakannya jika tidak dia akan menderita kekalahan. Li Qi menyilangkan pedangnya di dadanya, dan esensi sejati dalam dirinya mulai bergemuruh saat dia berkata, Ikat Feng, aku mengakui kekuatanmu, kamu adalah tuan sejati. Dengan keterampilan bela diri biasa Anda telah mendorong saya sampai pada titik menyakiti harga diri saya dan membuat saya menggunakan pukulan terkuat saya. Tapi itu berakhir sekarang. Bersiaplah untuk memenuhi pemogokan terakhir saya. Naga hitam akan turun dari gunung. Petik 2. Li Qi berteriak saat dia menuangkan seluruh esensi sejati ke dalam pedangnya. Desaber hitam tiba-tiba bersinar dengan cahaya oranye terang dan angkuh. Li Qi mengangkat pedang tinggi-tinggi di atas kepalanya dan membidik Tai Feng, lalu menebas ke bawah dalam suatu pembagian yang kejam. Pada saat itu, beberapa nuansa mengerikan dan samar muncul di udara. Ini adalah cakar naga hitam. Dia sudah berhasil membentuk nona naga hitam. Li Qi ini benar-benar dicapai dalam seni pedang keluarga Li.
Tai Feng akan merasa tidak mungkin menahan serangan ini. Petik 2. Saat naga hitam itu bergegas ke arahnya, Tai Feng tahu bahwa ini adalah gerakan terkuat Li Qi. Meskipun naga hitam mengandung energi yang akan menakuti sebagian besar prajurit, pada saat ini Tai Feng tidak merasakan apapun di dalam hatinya, tetapi ketenangan yang tak tertandingi. Tanpa sedikit pun rasa takut, dia mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan. Dia bisa merasakan niat bertarung yang kuat dari pedang seolah-olah itu adalah teman lama. Fuk ibumu, Anda pikir Anda sudah menang tetapi saya akan menjadi pemenang. Mengikat hati Feng meninggalkan semua pikiran yang tidak perlu. Dia mengeluarkan suara gemuruh luar biasa yang memecahkan udara dan menekan setiap ons sisa esensi sejati ke pedangnya. Esensi sejati dalam pisau telah dikompresi sampai ke batas nih, pada saat ini tiba-tiba meletus dengan kekuatan luar biasa. Cahaya terang menyilaukan memancar dari semua derajat sebagai esensi sejati vulkanik yang meletus dari pedang itu. Itu berubah menjadi pelangi cemerlang yang melesat ke depan seperti meteor yang menyala-nyala langsung ke naungan naga hitam. Membanjiri semua oposisi, mengalahkan semua musuh, melumpuhkan semua ciptaan. Ini adalah skill dari Overwhelming Rune, serangan kekerasan instan. Bang! Ada ledakan besar dan tak terbayangkan terjadi. Warna naga hitam telah dipotong setengah oleh pisau Tai Feng. Li Qi terlempar keluar panggung terbalik seperti boneka kain saat dia meludahkan darah. Mata Qin Xiao menyala saat melihat adegan ini. Esensi sejati telah terkondensasi menjadi kenyataan. Bagaimana ini mungkin? Cahaya terang itu benar-benar esensi sejati, tetapi untuk menggunakan esensi sejati seperti itu diperlukan setidaknya periode kondensasi puls untuk seniman bela diri untuk digunakan. Tai Feng hanya di perbatasan penempaan tulang, jadi bagaimana caranya? Pada saat ini di lapangan, segera setelah Li Qi dipukul dari panggung, Tai Feng jatuh ke lututnya. Esensi sejatinya telah benar-benar dihabiskan. Dia mendukung dirinya dengan pedang ini saat dia berlutut. Kedua mata menatap hormat pada nyala api yang dilacak dari simbol prasasti. Simbol ini, apakah itu membantunya sendiri? Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai inskripsi nyala lebar 1 inci. Aliran semangat juang terus-menerus ditularkan dari prasasti, dan Tai Feng merasakan ikatan yang sangat dekat dan hampir kekeluargaan dengannya. Wasit melompat ke atas panggung dan mengumumkan kemenangan Tai Feng. Ini sangat mengejutkan, bintang yang berbakat dan bersinar, Li Qi telah dikalahkan oleh Tai Feng. Qin Xiao melihat jauh ke dalam Tai Feng, dan berkata pada Mu Yi, sepertinya aku benar sekarang. Bagaimana esensi sejati berubah bentuk? Bagaimana cara Tai Feng melakukan ini? Itu mungkin bukan keterampilan bela diri. Petik 2. Tampaknya begitu. Mu Yi mengambil napas dalam-dalam. Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia berkata, jika saya tidak salah, maka itu adalah keterampilan simbol prasasti. Prasasti-prasasti itu dapat mengubah aliran esensi sejati dan mengirimkan keterampilan. Di Sky Fortune Kingdom, teknik seperti itu hampir semuanya hilang. Keterampilan prasasti. Qin Xiao tertegun. Dia tidak sepenuhnya memahami keterampilan menulis, tetapi dia telah melihat mereka sebelumnya. 80 tahun yang lalu ketika dia memerintahkan tentara untuk melawan negara Sun Timur, dia telah melawan jenderal mereka dan melihat keterampilan simbol prasasti pada waktu itu. Untuk berpikir bahwa setelah jangka waktu 80 tahun, dia akan melihatnya sekali lagi. Dia berpikir tentang hal ini dan kemudian berkata kepada seorang prajurit, buang perintahnya, minta Tai Feng datang menemui saya. Iya nih, Tai Feng tidak mengira bahwa Marshal Qin akan meminta untuk bertemu dengannya secara pribadi. Ini benar-benar penghargaan terhebat. Dalam keadaan biasa, para perwira militer tidak memiliki kualifikasi untuk melihat Marshal Qin secara langsung. Meskipun dia telah melewati banyak situasi kehidupan dan kematian yang tak terhitung jumlahnya, tetapi begitu dia melihat Marshal, sebuah gelombang tekanan yang sangat berat memaksanya untuk berlutut. Dia berkata, Tai Feng menyapa sang Marshal. Berdiri, Qin Xiao melambaikan tangan. Aku memanggilmu ke sini untuk menanyakanmu sebuah pertanyaan. Dari mana pedangmu berasal? Petik 2. Melapor ke Marshal, 3 bulan yang lalu itu diambil dari musuh setelah pertempuran. Oh, biarkan aku melihatnya. Petik 2. Ya, Tai Feng mempersembahkan pedangnya. Qin Xiao menjentikkan jari di pisau sebagai suara yang jelas berdering di udara. Pikir itu panjang, dia bisa tahu ada jejak ketidakharmonisan. Pedang itu bagus, tapi rusak. Qin Xiao menunjukkan pedangnya pada Mu Yi. Mu Yi memegang pedang di tangannya dan mengunci pandangannya ke ukiran api. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh tulisan itu. Dia menutup matanya saat dia merasakan kekuatan jiwa. Mu Yi berdiri diam untuk waktu yang sangat lama. Dia tidak mengatakan satu kata pun tetapi Qin Xiao dengan sabar menunggu. Setelah periode waktu berlalu, Mu Yi akhirnya membuka matanya. Dia berbalik dan membiarkan Qin Xingxuan memegangnya. Tidak mungkin baginya untuk mengatakan apa-apa dari itu,
tapi dia hanya ingin dia bisa merasakan pekerjaan tuannya ini. Qin Xingxuan memegang pedang ke tubuhnya dan membiarkan kekuatan jiwanya tenggelam ke dalam simbol terukir api. Karena dia begitu terfokus, sepasang alisnya yang elegan tidak bisa membantu tetapi dengan lembut bergetar. Bagaimana? Mu Yi bertanya pada Qin Xingxuan. Qin Xingxuan menjawab, bakat Xingxuan terlalu miskin. Saya hanya merasa bahwa itu penuh dengan simbol dan garis misterius yang tak tertandingi. Itu harusnya berasal dari tangan seorang master. Petik 2. Mu Yi berkata, itu normal untuk tidak bisa memberitahu. Setelah prasasti selesai, simbol dan rune rahasia akan disembunyikan di dalam harta. Sulit untuk melihat, apalagi dengan prasasti yang rumit ini. Ini mengejutkan, tetapi hanya jika ada lebih dari saya dapat menemukan lebih banyak rahasia. Setelah Mu Yi mengatakan itu, Tai Feng berkata, melapor ke Marsal, Tai Feng membeli lambang prasasti ini di toko. Ada 2 untuk dijual, tetapi sayangnya saya hanya membeli 1. Jika Tuan Mu Yi punya kebutuhan, saya akan pergi ke toko untuk membeli yang lain. Petik 2. Qin Xiao kaget. Anda membeli prasasti ini. Itu aslinya bukan pada pedang. Petik 2. Iya nih, saya pribadi mengukirnya kemarin. Petik 2. Mu Yi mendengar kata-kata Tai Feng dan langsung bersemangat. Dia bertanya, di mana Anda membelinya? Alun-alun kota, City Square. Mu Yi berhenti. Dalam kesannya, barang-barang di sana paling banyak 1 atau 200 style emas. Bagaimana mereka akan menjual simbol prasasti, apalagi, dengan latar belakang keluarga Tai Feng, bagaimana dia bisa membelinya? Oleh karena itu Mu Yi berkata dengan sedikit keraguan, keluarga Anda biasa sejauh yang saya tahu. Bagaimana Anda mampu membayar simbol prasasti yang mahal itu? Petik 2. Tai Feng ragu-ragu dan kemudian berkata dengan jujur, ini, pada saat saya membelinya, itu ditandai dengan 100 style emas. Pada akhirnya aku hanya mampu membeli ini. 1 hun, berapa harganya? Mata Mu Yi yang biasanya tenang melebar seperti tatakan dan dia terengah-engah, 100 style emas. Ini dijual dengan 100 style emas. Petik 2. Oke para jenius. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan kesetiaan pada pasangannya ya. Wassalamualaikum.